Berdirilah di ambang pintu ini, rasakanlah berat sebuah kitab yang berdengung dengan rahasia. Kata-katanya bagaikan bisikan dari keabadian. Al-Quran bukan sekadar dakwat di atas kertas kulit, ia adalah kunci yang membuka keajaiban yang terjalin dalam ciptaan, sejarah, dan jiwa Anda. Di tengahnya terletak 729, sebuah kubus emas, yang lahir dalam Al-Fatihah 7-29-2-3. 2 tambah 0 tambah 3 sama dengan 5, namun menggemakan 9. Sebuah benang yang akan Anda telusuri melalui 114 surah, 6.236 ayat, sebuah kod ilahi yang tidak dapat dihasilkan oleh tangan manusia. Perjalanan ini bermula di sini, bukan dengan jawaban untuk dituntut, tetapi keajaiban untuk dicari. Berhenti sejenak dan renungkan. Pernahkah Anda merasakan tarikannya dalam doa yang Anda bisikkan? Sebuah waktu seliman yang menunggu untuk menerangi jalan Anda. Sebuah keajaiban yang terletak pada kitab yang Anda sentuh. Bayangkanlah. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan dua. Perintah pertama, percikan api di dalam gua, menyalakan sebuah kitab yang menyimpan segala-galanya. 29 bukanlah teka-teki. Ia adalah denyutan, berdegup dari segala puji bagi Allah. Hingga ke bintang-bintang di atas, bumi di bawah. Ia adalah kunci yang akan Anda putar. Melalui 6 hari penciptaan, nubuat yang dipenuhi, terbitnya keadilan, kubusnya berbentuk seperti Ka'bah yang Anda hadapi. Sebuah kesatuan yang akan Anda temui dalam setiap nafas. Berdiri diam dan fikirkan. Setiap tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yang telah Anda ucapkan. Bukankah ia mengisyaratkan ini, sebuah 29 dalam suara Anda yang siap untuk disingkapkan? Renungkanlah janjinya. Ini bukanlah kisah untuk satu masa atau satu jiwa. Ia adalah cahaya untuk semua, cermin yang memantulkan tanda-tanda Allah. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kami di ufuk-ufuk, dan pada diri mereka sendiri. Al-Quran bab 29 benang yang menjanjikan, gema emasnya dari Al-Fatihah 7-29, sebagai panggilan untuk melihat, merasakan, mengetahui. Ia bukanlah beban untuk dipikul, tetapi hadiah untuk diterima. Sebuah keajaiban yang bermula dengan langkah Anda yang seterusnya. Pernahkah Anda memegang kitab ini, merasakan beratnya, dan merasakan kedalamannya, kebenaran yang hidup di tangan Anda, menunggu untuk berbicara? Fikirkanlah dengan tenang, mengapa 729 berdengung di bawah halaman-halaman ini, kubusnya mengikat ayat demi ayat, melainkan dari Dia yang membentuk kunci dan gembok. Jika kata-kata manusia, ia akan goyah, angka-angka tersasar, makna menjadi kabur, tidak bersinar dengan. Ini adalah kitab yang tidak ada keraguan padanya. Al-Quran 22. Seorang penyair mungkin menenun, seorang bijak pandai mungkin meneka, tetapi siapa yang boleh menanam benang emas dari gua padang pasir ke dalam hati Anda? Maka apakah mereka tidak memikirkan Al-Quran? Akal mendorong Anda di sini. Hanya Allah yang boleh menawarkan ini. 29 sebagai tanda yang tidak dapat dipadamkan oleh keraguan. Al-Quran membuka pintunya sendiri. Ia berkata, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Al-Quran 2:29 membimbing Anda masuk. Kami menurunkannya sebagai rahmat. Cahayanya menghangatkan Anda, terikat dengan gema 7. Hati menjadi tenteram dengan mengingati Allah. Al-Quran, kedamaiannya memanggil Anda sekarang. Renungkanlah ini apabila Anda membaca Tuhan semesta alam. Adakah Anda merasakan jemputannya? 729 menggerakkan jiwa Anda. Ia adalah keajaiban yang menyambut Anda, perjalanan yang tidak akan meletihkan langkah. Lihatlah ke dalam diri Anda semasa Anda memulakan, setiap solat memegang kunci ini. 729, Al-Fatihah menunggu di bibir Anda, benang untuk ditarik. Pernahkah Anda membisikkan Bismillah, merasakan kekuatannya yang tenang, dan merasakan janjinya, sebuah keajaiban yang menggeletar dalam iman Anda? Ia bukan milik saya untuk diberikan. Ia milik Anda untuk diambil, sebuah kubus emas dari doa pertama Anda hingga keajaiban yang menanti. Dan apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana Allah menciptakan makhluk dari permulaannya? Bukankah ia menggerakkan Anda, mengetahui bahwa Al-Quran yang Anda pegang ini adalah kunci Anda, kebenaran yang akan Anda kejar? Ia bukan sekadar permulaan, ia adalah panggilan Anda, nyata dan dekat. Prolog ini bukanlah pintu untuk ditutup, ia adalah pintu untuk dibuka. 729 menghubungkan apa yang akan datang, kosmos, masa keabadian.
benang yang akan Anda ikuti dengan setiap halaman. Renungkanlah untuk pertama kalinya, lihatlah di langit. Nafas Anda, hati Anda, kubusnya adalah keajaiban yang nyata seperti suara Anda. Semasa Anda melangkah ke hadapan, biarkan ini meresap masuk. Anda bukan sekadar membaca, Anda sedang membuka keajaiban Allah. Sebuah sembilan suci yang membisikkan namanya dalam setiap keajaiban setiap jiwa. Pegang erat topi Anda semua. Kita akan memulakan perjalanan luar biasa yang akan membawa kita melangkaui batas imajinasi kita. Bersedialah untuk perjalanan yang mengujakan melalui kosmos Al-Quran, di mana setiap ayat adalah bintang, dan setiap surah adalah galaksi yang menunggu untuk diterokai. Dalam kunci universal, membuka keajaiban Al-Quran, Anda akan menemui panduan yang menerangi jalan untuk memahami mesej ilahi yang tersembunyi di dalamnya. Ini bukan sekadar buku, ia adalah peta harta karun. Peta yang membawa kepada khazanah kebijaksanaan dan ilmu yang paling berharga. Dan teka apa yang menandakan tempat itu? Nombor ajaib 729. Nombor ini bukan sekadar kebetulan, ia adalah kod kosmik yang membuka makna yang lebih mendalam. Buku ini membawa Anda dalam satu penjelajahan, pengembaraan numerikal yang membuka keajaiban tersembunyi dalam Al-Quran. Bayangkan memulakan perjalanan di mana nombor dan persamaan mendedahkan rahsia alam semesta. Bersedialah untuk terpesona. Alam semesta penuh dengan misteri. Tetapi buku ini, ia membantu kita memahami. Ia merapatkan jurang antara yang terlihat dan yang tidak terlihat, yang diketahui dan yang tidak diketahui. Ia seperti teleskop untuk jiwa. Sama seperti teleskop membawa bintang yang jauh ke dalam fokus, buku ini membawa kebijaksanaan ilahi Al-Quran ke dalam hati dan minda kita. Dengan setiap halaman, Anda akan mendedahkan rahsia, menyahkot corak, dan menyaksikan kekuatan 729. Setiap halaman adalah langkah lebih dekat untuk memahami reka bentuk agung kosmos. Nombor ini bukan sekadar nombor, ia adalah kunci. Kunci yang membuka pintu kepada alam semesta ilmu dan pencerahan. Kunci untuk memahami alam semesta, dunia kita, dan diri kita sendiri. Ia menghubungkan titik-titik antara celestial dan terrestrial, makrokosmos dan mikrokosmos. Sudah tiba masanya untuk membuka misteri. Selami lautan Al-Quran dan temui keajaiban yang menanti. Perjalanan ini bukan sekadar membaca, ia adalah tentang mengalami yang ilahi dalam cahaya yang sama sekali baru. Terlibat dengan teks, bincangkannya dengan orang lain, dan biarkan wahyu mengubah pemahaman Anda. Kunci universal adalah lebih daripada sekadar buku. Ia adalah komuniti pencari dan penjelajah. Kongsi perjalanan ini dengan orang yang Anda sayangi. Biarkan yang muda dan tua mengagumi keindahan dan kebijaksanaan yang terkandung di dalamnya. Keajaiban Al-Quran adalah untuk semua orang temui. Jadi, adakah Anda bersedia untuk memulakan perjalanan kosmik ini? Untuk membuka rahsia alam semesta dan mencari tempat Anda di dalamnya. Pengembaraan menanti, dan kuncinya ada di tangan Anda. Buka kunci universal, membuka keajaiban Al-Quran, dan biarkan perjalanan bermula. Alam semesta memanggil, dan sudah tiba masanya untuk menjawab. Bintang-bintang sejajar, jalannya jelas, dan pengembaraan seumur hidup hanyalah satu halaman lagi. Selami dan biarkan keajaiban terungkap. Alam semesta penuh dengan keajaiban, dan buku ini adalah panduan Anda. Buka keajaiban, temui alam semesta, dan temui tempat Anda dalam reka bentuk agung. Kunci universal, no arca records, Denis de Fitzgigsong. Perjalanan Anda ke bintang, di sini. Keluarlah dan pandanglah langit. Bintang-bintang berkelipan seperti panduan kuno. Gunung-gunung menjulang sebagai sauh yang diam. Sungai-sungai mengalir dalam kitaran yang memelihara kehidupan. Sekarang, fikirkan ini. Al-Quran, yang diturunkan lebih daripada 1400 tahun yang lalu, bukan sahaja menceritakan keajaiban ini, ia mendedahkan rahsia mereka dengan ketepatan yang merendahkan penemuan moden. Ini bukan sekadar puisi, ia adalah wahyu susunan ilahi, di mana sains tunduk kepada firman Allah, dan 729 berdenyut sebagai benang emas. Daripada kubus Al-Fatihah, digitnya, 2 tambah 2 tambah 9 bersamaan 18, dikurangkan kepada 9, mencerminkan 6 hari penciptaan, degupan angka yang mengikat kitab suci kepada kosmos. Berhenti sejenak dan renungkan, apakah maksudnya bahwa teks padang pasir mengetahui kebenaran yang baru kita fahami, dengan 729 menandakan iramanya. Bayangkan seorang pelaut yang tersesat di laut berabad-abad yang lalu, mengemudi dengan cahaya bintang. Al-Quran menyatakan,
Dan dialah yang menjadikan bintang-bintang bagi kamu supaya kamu berpedoman dengannya dalam kegelapan di darat dan di laut. Hari ini, kita memetakan Buruj dengan teleskop. Namun ayat ini mengetahui tujuan mereka sejak dahulu lagi. Lihatlah Gunung Ganang. Geologi mengesahkan bahwa ia mengakar kerak bumi, seperti yang dinyatakan dalam Al-Quran. Dan telah kami jadikan di bumi ini gunung ganang yang kukuh supaya bumi itu tidak menggegar mereka. Air turun, naik, mengalir. Hidrologi emangnya, tetapi Al-Quran melihatnya terlebih dahulu. Dan kami turunkan air dari langit menurut sukatan. Renungkanlah ini. Setiap kali Anda menghirup air, menyaksikan ribut, atau berdiri di bawah puncak gunung, adakah Anda mendengar suara Al-Quran, berabad-abad lamanya, membisikkan kebenaran yang kini Anda lihat? 729 mengikat keajaiban ini dengan jangka masa penciptaan. Dia menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. 9-nya mencerminkan penyempurnaan, kubus tertib yang membingkai kekacauan kewujudan. Pernahkah Anda berdiri di bawah langit malam, menghitung bintang, dan berasa kerdil? Sekarang, peganglah 729 dalam pikiran Anda. 7 tambah 2 tambah 9 dikurangkan kepada 9, nombor yang lahir dalam Al-Fatihah, berdenyut melalui 6 hari ke alam semesta yang Anda sentuh. Ini bukan kebetulan, ia adalah reka bentuk, jambatan dari bacaan kepada realiti, menggesa Anda untuk melihat tangan Allah dalam setiap daun, setiap titisan, setiap batu. Apa yang menggerakkan Anda, mengetahui bahwa Al-Quran memegang kunci-kunci ini, menunggu Anda untuk memutarkannya? Fikirkanlah ini. Bagaimana mungkin suara abad ke-7 menggambarkan navigasi dengan bintang, gunung sebagai penstabil kitaran air, fakta yang telah kita kumpulkan dengan alat dan massa, kecuali daripada Dia yang membentuknya? Jika ini adalah buatan manusia, ia akan tersandung, meneka bayang-bayang, bukannya menerangi hukum seperti orbit atau tektonik. Renungkanlah Nabi yang Ummi, sallallahu alaihi wasallam, di dalam gua. Bolehkah dia memahami panduan bintang atau aliran atmosfera tanpa cahaya Allah? Gema 729 bukanlah rawa. Ia adalah cap jari yang tertera dalam 6 hari, membuktikan bahwa Al-Quran melihat apa yang tidak dapat dilihat oleh mata kasar. Renungkanlah ini, jika sains mendedahkan tanda-tanda Allah, seperti yang Dia janjikan, kami akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk. Tidakkah kehadiran 729 membuat Anda tertanya-tanya apa lagi yang tersembunyi, menunggu pandangan Anda? Al-Quran menyeru Anda kepada renungan ini. Ia bertanya, maka apakah mereka tidak memperhatikan bumi? Berapa banyak kami tumbuhkan di bumi itu? Cabaran untuk melihat tumbuhan, sungai, gunung sebagai tanda-tanda, bukan sekadar pemandangan. Ia mengagumi, demi langit yang mempunyai jalan-jalan. Bersumpah dengan bintang-bintang yang Anda gunakan untuk mengemudi, susunan mereka terikat dengan kubus 729. Dan ia memberi jaminan, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Ketepatan yang dicerminkan oleh 729 dari Al-Fatihah hingga Fajar penciptaan. Berdirilah diam dan fikirkan. Apabila Anda menyaksikan matahari terbenam, merasakan bumi di bawah kaki Anda, atau menjejaki laluan sungai, adakah Anda merasakan Al-Quran bernafas di sisi Anda? Kata-katanya hidup dalam apa yang Anda lihat. Sekarang berpalinglah ke dalam. Setiap solat bermula dengan Al-Fatihah. Dan terdapat 729, 7 darab 29, bergema di dada Anda. Semasa Anda ruku, gunung ganang yang telah Anda daki bergema pasak. Semasa Anda menghirup air, menurut sukatan, bergema benar. Pernahkah Anda merasakan hubungan ini? Al-Quran bukan sekadar dibaca, tetapi dilihat, disentuh, dihayati. 729 bukanlah mainan sarjana. Ia adalah milik Anda, benang emas dari doa ke dunia, menghubungkan 6 hari ke bintang-bintang di atas. Renungkanlah, tidakkah merendahkan diri bahwa kitab Allah yang dijaga selama-lamanya? Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Memegang kebenaran sains dalam genggamannya, menunggu Anda untuk memandang ke atas dan mengagumi. Bab ini bukanlah pengakhiran, ia adalah permulaan. 729 menjembatani Al-Fatihah ke kosmos, sains kepada iman,
suara Anda kepada tanda-tanda Allah. Lain kali Anda berdiri di bawah langit atau menjejaki aliran sungai, biarkan ini meresap masuk. Al-Quran mengetahui semuanya, menandakannya dengan 729, dan menyeru Anda untuk merenung. Dan apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana langit dan bumi itu diciptakan? Lihatlah sekarang, ketertiban bukan kekacauan, kebenaran bukan tekaan, keajaiban yang tersingkap di depan mata Anda, sereal tanah yang Anda pijak. Pasangkan tali pinggang Anda. Bahagian pertama membawa kita ke dunia nombor yang menarik dalam Al-Quran. Bersedialah untuk pengalaman yang mengagumkan. Kita akan membincangkan keajaiban matematik. Temui bagaimana nombor bukan sekadar rawak, ia adalah bahasa ilahi. Buku ini mentafsir bahasa itu. Ia seperti mempelajari kod rahsia, kod yang membuka misteri alam semesta. Buku ini akan membuatkan Anda melihat Al-Quran dengan pandangan baharu. Ia bukan sekadar perkataan. Ia adalah nombor dan ketepatan. Berpegang teguh, serenai kebanyakan ada di luar sana. Bersedialah untuk terpesona dengan simfoni angka Al-Quran. Bahagian kedua mendedahkan corak angka yang menakjubkan yang terjalin erat dalam kitab suci ini. Bersedialah untuk meremang bulu roma. Ia seperti mendengar orkestra kosmik. Temui bagaimana perkataan, ayat surah, semuanya bergema dengan harmoni yang ilahi. Sungguh menakjubkan. Coraknya rumit, kompleks, dan sungguh mengagumkan. Kitab ini membuka mata Anda kepada dimensi baharu Al-Quran. Ia seperti melihat film Matrix, tapi mengkes. Spin Anda please, sumpah bin Fici. Tutup mata Anda dan bayangkan sebuah simfoni, 114 nota. Setiap satunya berbeza, namun berpadu menjadi harmoni yang bergema sepanjang zaman. Ini adalah struktur Al-Quran, 114 surah, suatu melodi sempurna yang dimainkan oleh tangan ilahi, dengan jumlah 6.236 ayat dalam sebuah mahakarya makna. Di dalamnya, 729 menari seperti benang emas, menghubungkan surah 9, 129 ayat, dan 27, 93 ayat. Jumlah mereka 9 tambah 27 sama dengan 36, 3 tambah 6 sama dengan 9, mencerminkan kubusnya. Darabkan 6 dengan 19, dan hasilnya 114, keseimbangan yang tidak dapat diganggu-gugat oleh kekacauan. Berhenti sejenak dan renungkan. Pernahkah Anda merasakan harmoni ini dalam alunan Al-Quran, irama yang berdengung di bawah bacaan Anda? Angka seperti 729 yang terjalin melalui surah-surah yang Anda sukai. Lihatlah, 114 surah, dari 7 ayat Al-Fatihah hingga 6 ayat Al-Nas, spektrum wahyu selama 23 tahun, namun bersatu padu. 6 darab 19 sama dengan 114, hasil daripada susunan, melodi di mana surah pendek dan panjang bernyanyi bersama. 729 mengikatnya lebih erat, 129 ayat. Surah 9, 1 tambah 2 tambah 9 sama dengan 12, 3. 93 ayat surah 27, 9 tambah 3 sama dengan 12, 3. Keduanya membisikkan 9, akar kubus. Berdiri tegak dan fikirkan, setiap kali Anda membalik halaman, dari segala puji bagi Allah, Al-Quran hingga Tuhan manusia, Al-Quran Stiftiktan. Adakah Anda mendengar kesatuan ini? Ini bukan sekadar teks, ini adalah harmoni yang telah Anda lalui, keajaiban dalam angka yang Anda sentuh. Renungkan keindahannya, 114 bukanlah angka rawa, ia adalah gema kosmik, seperti irama matahari atau fasa bulan, struktur yang menampung 6.236 ayat. 6 tambah 2 tambah 3 tambah 6 sama dengan 17, 8, dalam pelukan yang sempurna. 729 terjalin melalui surah-surah utama, 9 dan 27. Kubus emasnya dari Al-Fatihah terbentang luas, tanda rancangan Allah sepanjang dekad wahyu. Pernahkah Anda membaca Al-Taubah atau Al-Naml dan merasakan beratnya, ayat-ayatnya, 129-93, kembali kepada 9. Kubus yang telah Anda pegang sejak tunjukilah kami jalan yang lurus. Al-Quran. Harmoni ini tidak jauh. Ia ada dalam suara Anda, nyanyian 114 yang mengangkat jiwa Anda kepada Allah. Bersiaplah untuk menyelami lebih dalam keajaiban numerikal ini, sambil kita meneruskan perjalanan kita melalui permadani ilahi Al-Quran. Pejamkan mata sejenak dan dengarkan. Dengarlah irama Al-Quran. Kata-katanya beralun seperti ombak, maknanya menembusi seperti cahaya fajar.
Ini bukan kitab biasa. Inilah ijaz yang tiada tandingan, kecemerlangan yang tak tertandingi yang mencabar dunia. Saingi aku jika kamu mampu. Selama 1400 tahun, ia tetap utuh. Penyair terdiam, cendekiawan tunduk. Angka seperti 729, terikat erat dalam keharmonian yang tak dapat ditiru manusia. Bayangkan seutas benang emas, berkilauan di halaman-halaman Al-Quran yang luas. 729, kubus 9 kali 9 kali 9, terbentang luas dari Al-Fatihah hingga ayat terakhir. Ini bukan angka yang terbatas pada satu surah, ia merentasi surah-surah. Surah 9, 29 ayat. Surah 27, 93 ayat. Surah 3, 200 ayat. 7 tambah 29 bergema melalui 6.236 ayat seperti denyut nadi ilahi. Berhenti sejenak dan renungkan. Pernahkah kamu merasakan benang ini dalam surah yang kamu baca? Rantai emas yang menghubungkan suaramu dari pujian hingga penghakiman, keajaiban yang terjalin dalam kitab yang kamu pegang. Bayangkan jangkauannya, surah 9, Al-Taubah, dengan 129 ayat, menyeru untuk bertaubat. Surah 27, Al-Naml, dengan 93 ayat, menceritakan keajaiban para nabi. Surah 3, Ali Imran, dengan 200 ayat, melahirkan keajaiban penciptaan. 729 mengikat mereka. 7 kali 29 dari Qad Al-Fatihah, kubusnya merentasi 6.236 ayat. 6 tah 2 tambah 3 tambah 6 sama dengan 17, 8. Keharmonian yang tak dapat dipecahkan oleh kekacauan. Berdiri dan fikirkan, ketika kamu membaca, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, 11. Atau sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Apakah kamu merasakan gema 729, angka yang kamu bawa sejak segala puji bagi Allah? Itu hasaf sebandur. Ia bukan sekadar angka, ialah talian hayat, berdenyut dalam Al-Quran yang kamu cintai. Renungkan rentangnya. 729 tidak statik, ia hidup, rantai emas dari 7 dan 29 Al-Fatihah hingga akhir Al-Quran. Dalam surah 9, Taubat beralih menjadi 9. Dalam surah 27, kisah para nabi beralih menjadi 9. Dalam surah 3, Kun Fayakun, Ali irkan gema 9 dengan 200. Pernahkah kamu merenung surah-surah ini, seruan Al-Taubah, semut Al-Naml, Maryam Ali Imran, dan merasakan kesatuan mereka, ayat-ayat mereka diikat oleh kubus 729. Ini bukan teka-teki cendekiawan, ia milikmu, benang yang kamu jejaki dengan setiap bacaan, keajaiban yang mengikat penciptaan, nubuat dan keadilan di tanganmu. Fikirkanlah, mengapa 729 berulang dalam surah-surah yang begitu penting? Taubat naik penciptaan selalu menunjuk pada 9, kubusnya yang tak terputus. Jika Al-Quran adalah buatan manusia, angka-angka akan berselerak. 129, 93, 200 bertembung. Tidak selaras dengan 7 tambah 29 Al-Fatihah. Seorang juru tulis mungkin menghitung, seorang penyair mungkin merenung. Tetapi siapa yang dapat menenun 729 merentasi 114 surah, gema yang berdenyut melalui 6.236 ayat. Renungkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menerima ini selama beberapa dekad. Mungkinkah baginda merangkai rantai sedemikian tanpa pandangan ilahi? Bagi setiap berita, ada hakikatnya. Akal membawamu ke sini. Hanya Allah yang dapat meregangkan benang emas ini. 729 adalah tanda yang tak dapat ditiru oleh tangan manusia. Al-Quran membisikkan kebenarannya sendiri. Ia berkata, kami tidak meninggalkan sesuatu pun dalam kitab ini. Al-Mas 729 membuktikannya. Merangkai setiap tema dari awal hingga akhir. Ini adalah kitab yang tidak ada keraguan padanya. Kesatuannya bersinar. 729 terikat erat. Sesungguhnya kami telah menurunkan peringatan, dan sesungguhnya kami akan menjaganya. 729 berdiri sebagai penjaga, kubus dari Al-Fatihah hingga keabadian. Renungkanlah, ketika kamu membaca Al-Anfal, Yunus, atau Hud, apakah kamu merasakan jangkauan 729, gema emasnya yang mengikat 6.236 ayat menjadi satu? Ia adalah keajaiban yang memelukmu, rantai yang tak dapat diputuskan oleh masa. Lihatlah ke dalam dirimu sekarang, setiap solat membawa benang ini. Al-Fatihah memicu 729,
dan ia mengalir melalui 114 surah ke bibirmu. Pernahkah kamu berhenti sejenak pada Allah, Allah Maha Pengampun? Surah 9. Kesejahteraan dilimpahkan atas Musa. Surah 27. Atau jadilah, maka jadilah ia. Surah 3. Dan merasakan kaitan mereka. Angka 9 mereka yang kembali ke kubus Al-Fatihah, 729 tidak jauh. Ia milikmu. Denyut nadi emas dalam Al-Quran yang kamu baca. Keharmonian yang mencerminkan aturan Allah dalam nafasmu. Hati menjadi tenang dengan mengingati Allah. Bukankah ia menenangkanmu? Mengetahui bahwa benang yang kamu pegang ini merentasi kitab, keajaiban yang kamu jalani. Rantai emas ini tidak berakhir. Ia terus berlanjutan. 729 menghubungkan Al-Fatihah dengan fajar penciptaan, lengkungan nubuat, penutupan keadilan, benang yang akan kamu ikuti di hadapan. Renungkan, apakah mereka tidak melihat bagaimana Allah menciptakan makhluknya? Lihatlah sekarang, dalam jangkauan 729, kubusnya adalah keajaiban yang nyata seperti kata-kata yang kamu ucapkan. Lain kali kamu membaca, biarkan ini meresap. Kamu bukan sekadar membaca, kamu menjejaki benang Allah. 729 suci yang membisikkan namanya di setiap surah, setiap hati. Ini bukan pengakhiran, ia adalah percikan api. 729 menghubungkannya dengan aturan sains, dengan keajaiban penciptaan hingga penutupan masa, benang yang akan kamu jejaki di hadapan. Renungkanlah seruannya. Lihatlah sekarang, bukan sekadar kitab, tetapi cabaran yang hidup, kunci emas di tanganmu, berputar dengan setiap kata yang kamu ucapkan. Berdirilah dengan kagum. Ijaznya adalah milikmu untuk dipegang, keajaiban yang tak dapat dinafikan oleh hati. Semasa kita mendalami simfoni angka Al-Quran, marilah kita luangkan sedikit masa untuk meneroka seni bina agung yang menyatukan pola-pola ilahi ini. Selamat datang ke Cetak Biru Al-Quran, perjalanan angka terungkap. Al-Quran bukan sekadar kitab panduan rohani. Ia adalah karya agung di mana setiap angka dan setiap ayat diletakkan dengan teliti. Dalam bahagian ini, kita akan mendedahkan struktur yang mengikat elemen-elemen ajaib Al-Quran. Mofregenbing din imoni rehab lubekilo town. Easton Chepton, Idub Reven, peta jalan kepada keajaiban tersembunyi Al-Quran bahagian keajaiban Al-Quran. Diungkap kunci emas 729 sains dan ketentuan ilahi ijaz yang tidak dapat ditandingi bahagian 2 rang kerja numerikal kod suci Al-Fatihah 114 keharmonian dalam angka 729 merentasi Al-Quran. Bahagian T, keajaiban ciptaan kun fayakun, penciptaan segera keajaiban dalam diri manusia, pasangan dan keseimbangan kosmik. Bahagian The 4, ramalan yang gaib, kemenangan yang diramalkan. Gerbang 3 serangkai surah 1 hingga 3 tanda-tanda hari kiamat. Bahagian pengakhiran zaman saat itu kian, menghari kebangkitan takdir abadi. Bahagian sis kebijaksanaan dan sejarah hukum keadilan ilahi. Gema, kebenaran bahagian Al-Quran yang abadi, kosmik, keajaiban abadi. Lampiran glosari kira ayat mengikut surah. Setiap bahagian perjalanan ini adalah satu bab dalam kisah agung Al-Quran. Mendedahkan bagaimana angka, sains, ramalan, dan kebijaksanaan saling berkait untuk membentuk permadani kebenaran ilahi. Semasa kita meneruskan, Anda akan melihat bagaimana elemen-elemen ini bukanlah rawa, tetapi merupakan sebahagian daripada reka bentuk agung yang menunjukkan susunan dan tujuan yang lebih tinggi. Tutup mata Anda dan bayangkan seketika, debu berputar, satu perkataan berbisik dan kehidupan bermula. Inilah kun fayakun. Jadi, maka jadilah. Perintah Allah yang mencetuskan kewujudan dari ketiadaan, serta-merta dan mutlak. Adam bangkit dari tanah, Isa bernafas tanpa seorang bapa, setiap satu keajaiban yang lahir dalam sekelip mata, menentang perjalanan masa yang perlahan. 729 mengikat keajaiban ini kepada surga, 200 ayat, 7 tambah 29 sama dengan 36, 3 tambah 6 sama dengan 9, di mana penciptaan Isa bersinar, kubus emasnya bergema dari kod Al-Fatihah. Berhenti sejenak dan renungkan. Pernahkah Anda merasakan kuasa ini di dunia di sekeliling Anda? Percikan jadi dalam setiap nafas, 729 berdenyut melalui kehidupan yang Anda lihat. Bayangkannya, apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berfirman kepadanya, jadilah, maka jadilah ia. Tiada penangguhan, tiada proses, hanya kehendak Allah menjadi kenyataan. Adam dibentuk dari tanah, berdiri tegak. Isa, satu perkataan kepada Maryam,
hidup, kedua-duanya serta-merta, kedua-duanya ilahi. 729 membingkai ini dalam surah 3 Al-Imran 200 ayatnya, 2 tambah 0 tambah 0 sama dengan 2, namun terikat kepada 7 tambah 29. Satu anggukan numerikal kepada kubus Al-Fatihah, bentuk kesempurnaan secepat kun. Berdiri diam dan pikirkan, setiap degupan jantung, setiap bunga mekar, bukankah mereka juga berbisik jadi? 729 bukan sekadar nombor, ia adalah kunci yang Anda pegang sejak segala puji bagi Allah. Hot Chapter 2, membuka kunci permulaan penciptaan. Renungkan keajaibannya, ini bukanlah evolusi yang merangkak atau hanyutan alam semula jadi. Ia adalah perintah, percikan api yang melahirkan segala-galanya. Dalam surah 3, perumpamaan Isa di sisi Allah adalah seperti Adam. Dia mencipta Adam dari tanah, kemudian berfirman, jadilah, maka jadilah ia. Al-Quran 59, dua kehidupan satu kun, diikat oleh benang emas 729. Pernahkah Anda memandang ke langit, bumi, dan tertanya-tanya bagaimana semuanya bermula? Sekarang, rasakan kubus 729, 9 darab 9, bentuk yang sempurna, serta merta seperti kehendak Allah, berdenyut dari solat Anda ke bintang-bintang. Bukankah merendahkan diri bahwa Al-Quran yang Anda baca mengandungi kuasa ini, keajaiban yang Anda sentuh dengan setiap perkataan? Fikirkanlah, bagaimana mungkin sebuah teks mengetahui penciptaan sebagai tindakan serta-merta, debu kepada manusia, perkataan kepada anak, dengan gema 729, melainkan dari dia yang mengucapkannya. Jika dicipta oleh manusia, ia akan bersandar pada mitos yang perlahan, bukannya tepat. Tidak ada yang dapat menghalangi apa yang telah dia tetapkan. Al-Quran 40. Seorang ahli falsafah mungkin merenung, seorang penyair mungkin bermimpi, tetapi siapa yang boleh mengikat 729 dari Al-Fatihah kepada 200 surah 3 menyamai percikan penciptaan? Renungkan Nabi, semoga Allah merahmatinya, di dalam gua. Bolehkah dia memahami ini tanpa cahaya Allah? Tidakkah mereka melihat bagaimana Allah menciptakan? Akal membawa Anda ke sini. Hanya Allah yang boleh mendedahkan kun fayakun. 729 kubusnya yang tidak dapat dibentuk oleh pikiran. Al-Quran menyanyikan kebenarannya sendiri. Ia mengisiharkan kepunyaannya kerajaan langit dan bumi. Kun, memerintah semuanya. Dia menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Al-Quran Dugululuz membuat 729, 7 tambah 2 tambah 9, 9 membingkainya, serta merta dalam beberapa hari. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kami. 729 dalam surah 3 bersinar di sini, tanda jadi dalam setiap kehidupan. Renungkan ini, apabila Anda melihat seorang anak dilahirkan, benih bercambah, adakah Anda mendengar kun fayakun bergema, kubusnya di tangan Anda? Ia adalah keajaiban yang membungkus Anda, kuasa yang tidak dapat dilambatkan oleh masa. Lihatlah ke dalam diri Anda sekarang, setiap solat membawa percikan api ini. 729 Al-Fatihah mengalir ke jadi, maka jadilah. Surah 3 Al-Quran Sulah, benang dalam suara Anda. Pernahkah Anda berhenti sejenak di tengah-tengah solat, terpukul oleh kepantasan penciptaan, dan merasakan berat 729? Ia bukanlah kisah yang jauh, ia adalah milik Anda, kubus emas dari. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Kepada kehidupan yang Anda jalani, keajaiban yang berdenyut di dada Anda. Hati menjadi tenteram dengan mengingati Allah. Bukankah ia menenangkan Anda, mengetahui kun yang Anda baca ini membentuk segalanya, kebenaran yang Anda pegang? Ia bukan sekadar kata-kata, ia adalah kewujudan, serta-merta dan nyata. Penciptaan serta-merta ini bukanlah pengakhiran, ia adalah jambatan. 729 menghubungkan kun fayakun kepada keajaiban manusia, pasangan kosmik, lengkungan ramalan, benang yang akan Anda ikuti di hadapan. Renungkan, tidakkah mereka melihat bagaimana Allah menciptakan? Lihatlah sekarang, dalam kubus 729, jadi keajaibannya serial nafas Anda. Lain kali Anda berdoa, biarkan ini meresap masuk. Anda bukan sekadar bercakap, Anda menyentuh perintah Allah. 729 suci yang membisikkan kun dalam setiap kehidupan, setiap hati. Bisikan Al-Fatihah. Rasakan 7 ayatnya mengangkat semangat Anda. 29 patah katanya meresap di dada seperti sahabat yang setia. Al-Quran bukanlah scroll yang jauh.
Ia adalah suara yang berbicara kepada setiap hati, raja dan gembala, cendekiawan dan pencari. Keajaibannya berdenyut di dalam diri Anda. 729 denyutan di sini, lahir dari 729, 2/3, 2 plus 0, 3, 5, namun menggemakan 9 dalam kubusnya, benang emas yang menelusuri setiap jiwa yang membacanya. Ini bukan kot yang dingin, ia hangat, hidup, cermin yang mencerminkan tanda-tanda Allah di kedalaman diri Anda. Berhenti sejenak dan renungkan. Pernahkah Anda merasakan kedekatan ini dalam doa Anda? Dengungan 729, melalui kata-kata yang Anda ketahui, keajaiban yang terletak di hati yang Anda bawa. Bayangkan, penyembuh bagi apa yang ada di dalam dada. Ayat-ayatnya menyembuhkan luka yang tidak dapat dilihat mata. Dari bismillah pertama seorang anak hingga keluhan seorang musafir yang letih, ia sesuai dengan setiap lidah, setiap titisan air mata. 729 mengikat keintiman ini. Kubusnya dari Al-Fatihah, 9 draman 99 yang sempurna, mencerminkan kesatuan Ka'bah, bentuk suci di dada setiap orang yang beriman. Berdiri diam dan fikirkan. Setiap kali Anda mencari ketenangan, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Tidakkah Anda merasakan ia menyentuh Anda? 729 dalam suara Anda dari segala puji bagi Allah. Ia bukan sekadar kitab suci, ia milik Anda, denyut jantung yang selalu Anda miliki. Renungkan jangkauannya, ini bukan untuk satu era atau satu jiwa, ia universal, menembus setiap kunci dengan cahaya abadi. Seorang raja tunduk, seorang petani menangis, gema 729 dari 7 tramba 29 menggerakkan mereka semua. Kubusnya adalah kesempurnaan yang menyembuhkan melampaui batas. Maka apakah mereka tidak merenungkan Al-Quran? Atau adakah hati mereka terkunci? Ia meminta Anda untuk melihat ke dalam, untuk merasakan denyutannya. Pernahkah Anda berdiri dalam solat, merasakan kata-katanya menyelimuti Anda, dan merasakan ijaz ini, keajaiban yang hidup di dalam diri Anda? Ia bukan sekadar teks, ia bersifat pribadi, cahaya yang Anda hirup, 729 di saat-saat tenang Anda. Fikirkanlah ini. Mengapa Al-Quran menggerakkan setiap hati? 729-nya dari Al-Fatihah menelusuri, melainkan dari Dia yang mengetahui semua jiwa. Jika dibuat oleh manusia, ia akan berbicara kepada satu kumpulan, Satfawulf dan Gubatsyatir berbilion-bilion dengan. Kami telah menjadikannya Al-Quran dalam bahasa Arab, supaya kamu merekami. Perkian. Seorang penyair mungkin memikat, seorang penyembuh mungkin menenangkan, tetapi siapa yang dapat mencipta kubus mil'an, yang sesuai dengan setiap dada, dari gua hingga ke kota? Hati menjadi tenang dengan mengingati Allah. Akal membawa Anda ke sini. Hanya Allah yang dapat menenun ini. 729-nya adalah benang yang tidak dapat dihalang oleh kunci apapun. Al-Quran menyanyikan kebenarannya sendiri. Ia berkata, ini adalah penjelasan yang nyata bagi manusia. 729 membukanya untuk semua. Kami menurunkannya sebagai rahmat. Penyembuhannya mengalir, terikat dengan gema 7. Maka apakah mereka tidak merenungkan Al-Quran? Jika ia datang dari selain Allah, tiada cela, hanya kubus 729 yang bersinar. Renungkanlah ini, apabila Anda membaca Tuhan semesta alam, Quran 1-2, atau katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Adakah Anda merasakan kedekatan ini? Kata-katanya hidup dalam diri Anda sekarang. Ia adalah keajaiban yang memeluk Anda, rahmat yang tidak boleh dilepaskan oleh hati. Lihatlah ke dalam diri sekarang. Setiap solat membawa ini. 729 denyutan Al-Fatihah di dada Anda, benang yang melalui 114 surah. Pernahkah Anda berhenti sejenak di tengah-tengah ayat ini? Penguasa hari pembalasan. Merasakan ketenangannya, dan merasakan kilauan 729. Ia bukan hadiah seorang cendekiawan, ia milik Anda, kubus emas dari tunjukkanlah kami. Kepada iman yang Anda jalani, keajaiban yang bergetar di jiwa Anda. Hati menjadi tenang. Tidakkah ia menenangkan Anda, mengetahui bahwa Al-Quran yang Anda baca ini mengenali Anda, kebenaran yang Anda rasakan? Ia bukan sekadar kata-kata, ia adalah cermin Anda, nyata dan mendalam. Keajaiban yang terikat di hati ini bukanlah pengakhiran, ia adalah jambatan. 729 menghubungkannya dengan cahaya setiap generasi, benang yang akan Anda ikuti seterusnya. Renungkanlah.
Dan apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana Allah menciptakan makhluk dari permulaannya? Lihatlah sekarang. Dalam kubus 729, rahmatnya adalah keajaiban yang nyata seperti doa Anda. Lain kali Anda membaca, hayatilah ini. Anda bukan sekadar bercakap, Anda sedang mendukung hadiah Allah. 729 yang suci, yang berbisik kepada setiap hati, setiap denyutan. Letakkan tangan Anda di dada, rasakan degupan jantung Anda, stabil dan hidup. Irama yang lahir dari perjalanan yang begitu rumit sehingga sukar untuk dibayangkan. Al-Quran mendedahkan keajaiban ini, penciptaan manusia, dari setitik kecil kepada makhluk yang terbentuk, dipetakan dalam peringkat dengan kejelasan yang menakjubkan nutfah, telur, alaqah, bentuk yang melekat, mudghah, daging yang dikunyah. Setiap langkah diwahyukan 1400 tahun yang lalu, sepadan dengan apa yang sains kemudian saksikan, lama sebelum mikroskop menembusi rahsia rahim. 729 memahkotai keajaiban ini. Kubusnya melambangkan 9 bulan pertumbuhan, benang emas dari Al-Fatihah yang menelusuri kewujudan Anda. Berhenti sejenak dan renungkan, pernahkah Anda mengagumi permulaan Anda sendiri? Denyutan 729 dalam kehidupan yang Anda bawa, keajaiban yang terjalin dalam daging Anda. Bayangkan, kami menciptakan manusia dari setitik air mani yang bercampur, lalu kami menjadikannya segumpal darah yang melekat, lalu segumpal daging. 2 pluses, cetakan biru yang begitu tepat. Ia menelusuri permulaan Anda. Nutfah, sperma yang bertemu telur. Alaqah, lekatan seperti lintah ke rahim. Mudghah, bentuk yang dikunyah yang kini dilihat oleh sains. Semuanya berlaku dalam 3 kegelapan. Dia menciptakan kamu dalam rahim ibumu. 729 mengaitkannya dengan 9 bulan, 9 dan 9. Kubus kesempurnaan, isyarat numerik kepada masa Anda berkembang, tidak kelihatan. Berdiri diam dan fikirkan, setiap nafas yang Anda ambil bermula di sana, dalam peringkat yang diketahui oleh Al-Quran. Tidakkah Anda merasakannya, keajaiban dalam tulang Anda, 729 dalam darah Anda? Renungkan kedalamannya, ini bukan puisi samar-samar. Ia adalah peta, kebenaran yang tersembunyi sehingga alat-alat dapat mencapainya. Setitis bercampur, melekat, membentuk daging, embriologi mengesahkannya, berabad-abad selepas Al-Quran mengatakannya. 729 dari 729, Al-Fatihah menelusuri, 9-nya melambangkan jangka masa kehamilan, kubus yang sempurna seperti kehidupan yang dibingkainya. Pernahkah Anda memegang seorang anak, mengesan denyutan nadi Anda sendiri, dan merasakan keajaiban ini? Kata-kata Al-Quran hidup dalam diri Anda. Ia bukan sains yang jauh, ia pribadi, perjalanan yang telah Anda lalui. Benang emas dari segala puji bagi Allah. Kedua, hingga kedegupan jantung yang Anda dengar sekarang. Fikirkanlah, bagaimana mungkin teks abad ke-7 mencatat peringkat-peringkat ini? Nutfah, alaqah, mudghah, dengan gema 729 selama 9 bulan. Kecuali dari Dia yang membentuk Anda. Jika dibuat oleh manusia, is this Tirmikas mengabsirus him with term dan dinamsid builded ve. Seorang penyembuh mungkin memerhati, seorang penyair mungkin merenung. Tetapi siapa yang dapat melihat sperma bergabung, melekat seperti lintah, membentuk daging seperti daging yang dikunyah, lama sebelum kanta? Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan. Akal membawa Anda ke sini. Hanya Allah yang dapat mendedahkan ini. 729-nya kubus yang tidak dapat dicipta oleh akal padang pasir, tanda dalam badan Anda sendiri. Al-Quran memanggil Anda kepada kebenaran ini. Ia berkata, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kami di ufuk-ufuk dan pada diri mereka sendiri. Lihatlah ke dalam. Lihat benang 729 dalam penciptaan Anda. Kemudian kami mengembangkannya menjadi ciptaan lain. Dari setitik kepada jiwa, keajaiban terungkap. Dia menciptakan kamu dalam peringkat-peringkat. 714. Semiman dari 729 memahkotainya. Kubus peringkat demi peringkat. Renungkan ini. Apabila Anda menyentuh kulit Anda, mendengar nafas Anda, adakah Anda merasakan pandangan Al-Quran, kata-katanya menelusuri rahim yang Anda tinggalkan? Ia adalah keajaiban yang memeluk Anda. Keajaiban yang tidak dapat disembunyikan oleh sebarang tirai. Lihatlah ke dalam sekarang, setiap solat membawa ini. 729 Al-Fatihah mengalir ke penciptaan Anda, benang dalam suara Anda. Pernahkah Anda berdiri dalam solat, merasakan denyutan nadi Anda, dan tertanya-tanya tentang permulaan Anda, dari nutfah hingga sekarang, kubus 9 dalam pertumbuhan Anda? Ia bukan kisah dongeng,
Ia adalah Anda, gema emas dari tunjukilah kami. Hingga ke kehidupan yang Anda jalani, keajaiban yang berdegup di dada Anda. Hati menjadi tenang dengan mengingati Allah. Tidakkah ia menenangkan Anda, mengetahui keajaiban yang Anda bacakan ini membentuk Anda, kebenaran yang Anda laksanakan? Ia bukan sekadar ayat-ayat, ia adalah kisah Anda, ditulis oleh tangan Allah. Keajaiban di dalam diri ini bukanlah pengakhiran, ia adalah jambatan. 2029 menghubungkan penciptaan manusia dengan pasangan kosmik, lengkungan ramalan, penutupan keadilan, benang yang akan Anda ikuti di hadapan. Renungkan, tidakkah mereka melihat bagaimana Allah menciptakan sesuatu? Quran 10:4. Lihatlah sekarang, dalam kubus 729, peringkat-peringkatnya adalah keajaiban yang nyata seperti daging Anda. Lain kali Anda berdoa, biarkan ini meresap masuk. Anda bukan sekadar bercakap, Anda menghidupkan tanda-tanda Allah. 729 suci yang membisikkan penciptaan Anda dalam setiap degupan, setiap hati. Selamat datang ke bahagian 4, nubuat yang gaib. Keluarlah dan lihat sekeliling, siang berganti malam. Lelaki berdiri bersama perempuan, benih terbelah untuk berkembang. Al-Quran mendedahkan kebenaran ini. Ciptaan berkembang secara berpasangan, satu keseimbangan yang mengekalkan kestabilan alam semesta, daripada tumbuhan kepada bintang hingga ke kedalaman jirim yang tidak kelihatan. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan. Surah Az-Zariyat 50-19. Satu keharmonian yang bergema di seluruh kewujudan. 729 mengaitkan keajaiban ini dengan 6 hari penciptaan. Dia menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. 7 tambah 2 tambah 9 bersamaan 18 menjadi 9 yang terjalin daripada kubus Al-Fatihah, manakala simetri 114 mencerminkan tarian kosmik ini. Berhenti sejenak dan renungkan, pernahkah Anda merasakan keseimbangan ini dalam dunia yang Anda jejaki? 729 berdenyut melalui pasangan yang Anda lihat, satu keajaiban yang terjalin dalam pabrik kehidupan. Bayangkan, matahari dan bulan, bumi dan langit, proton dan elektron, semuanya berpasangan mengimbangi satu sama lain dalam irama yang tidak dapat dipecahkan oleh huru hara. Al-Quran melihat semuanya. Maha suci Tuhan yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan. Tumbuhan dengan jantan dan betina, air tawar dan masin, malah dualiti cahaya yang kini dipahami oleh sains. 729 membingkai ini, kubusnya, 9 pangkat 3, daripada 7 darab 29 Al-Fatihah yang bergema selama 6 hari, 9-nya sebagai meterai penyempurnaan merentasi 114 surah. Berdiri teguh dan pikirkan, setiap matahari terbit yang Anda saksikan, setiap buah yang Anda rasai, bukankah semuanya menyanyikan tentang pasangan, keseimbangan yang Anda hidupi? 729 bukan sekadar nombor, ia adalah kunci di tangan Anda, membuka hati kembar penciptaan. Renungkan jangkauannya. Ini bukan sekadar puisi, ia adalah hukum, satu susunan kosmik yang diketahui Al-Quran sebelum makmal membelah atom atau medan memetakan gen. Siang berpasangan dengan malam, dia memasukkan malam ke dalam siang. Surah Al-Hajj 22:6. Lelaki dengan perempuan melahirkan segala kehidupan, jirim menari dengan anti-jirim. Pasangan di mana-mana, kekal stabil. Benang emas 729, 7 tambah 2 tambah 9 menjadi 9. Terikat kepada 6 hari, kubusnya satu bentuk yang sempurna dalam keharmonian 114, keseimbangan yang Anda bacakan daripada segala puji bagi Allah. Bendua, hingga Tuhan yang memenkaja manusia. Pernahkah Anda melihat bintang-bintang, merasakan sepoi dan merasakan duo ini, satu keajaiban yang dipegang Al-Quran dalam suara Anda? Bayangkan medan perang, debu berputar, peluang tipis, 313 orang beriman menghadapi 1000 orang, namun kemenangan menjelang. Al-Quran bukan hanya menceritakan ini, tetapi meramalkannya, kemenangan yang diramalkan dengan ketepatan yang menembus waktu. Inilah kemenangan yang telah dijanjikan. Orang-orang beriman Badar menang, tangan orang terkutuk binasa, sebuah kota jatuh berabad-abad kemudian. Masing-masing adalah janji yang dipenuhi, tak tergoyahkan oleh keraguan. Bayangkan pertempuran Badar, 313 orang beriman melawan 1000 musuh. Logika menentukan kekalahan mereka, namun kemenangan menjadi milik mereka, tepat seperti yang diramalkan dalam Al-Quran. Pertimbangkan nasib Abu Lahab, dikutuk dengan azab yang tidak dapat dia hindari. Ajalnya termaktub dalam surah 111.
atau ramalan tentang penaklukan sebuah kota, terpenuhi berabad-abad kemudian, pada tahun 1453. Ini bukanlah harapan samar, ini adalah kebenaran yang tepat. Dengan angka 729 bergema melalui surah 8, dengan 75 ayat, 7 tambah 5 sama dengan 12, yang dikurangi menjadi 3, mengisyaratkan kekuatan tak terlihat yang membimbing peristiwa-peristiwa ini. Bagaimana mungkin sebuah teks meramalkan kemenangan seperti itu, kecuali dari Allah? Jika manusia, ia akan bertaruh tebakan, bukan menentukan peristiwa yang tepat sepanjang waktu. Kehadiran angka 729 bukanlah kebetulan. Itu adalah tanda dari Dia yang mengetahui yang gaib, menenun ramalan menjadi angka. Akal sehat menuntut tidak ada manusia yang dapat memprediksi ini, hanya Sang Pencipta yang dapat menetapkannya dan mengungkapkannya. Seperti yang Allah nyatakan, dan Allah menghendaki salah satu dari dua golongan itu. Kemenangan Badar, diramalkan dan dimenangkan. Binasalah kedua tangan Abu Lahab. Azabnya, tersegil tanpa jalan keluar. Kiamat tidak akan datang hingga sebuah kota yang luas ditaklukkan. Terpenuhi lama setelahnya. Badar menang. Abu Lahab jatuh. Sebuah kota takluk, ramalan menjadi kenyataan. Angka 729 dalam surah 8, 7 tambah 5 sama dengan 12, yang dikurangi menjadi 3 berbisik, tangan Allah yang tak terlihat menyerang dengan tepat. Diramalkan, dipenuhi, sebuah kota yang luas jatuh. Firman-Nya melihat segalanya. Bergabunglah dengan kami saat kami mengungkap kemenangan ilahi ini, di mana angka dan ramalan bertemu, membuktikan kebijaksanaan abadi Al-Quran dan kemahatauan Sang Pencipta. Buka Al-Quran Anda dan lihatlah 3 surah pertama, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, sebuah pintu gerbang 3 serangkai dengan 493 ayat, 7 tambah 286 tambah 200, di mana 729 tersembunyi dalam faktornya, 17 darab 29 sama dengan 193. Ini bukan sekadar pembukaan, ia adalah portal kenabian, pujian, hukum, kemenangan, membuka jiwa Al-Quran. 729 mengikatnya dengan erat. Angka 7 tambah 29 dari Al-Fatihah bergema melalui kun fa yakun dalam surah 3. Sebuah kubus emas yang merentasi masa lalu, masa kini, dan yang gaib. Berhenti sejenak dan renungkan. Pernahkah Anda merasakan pintu gerbang ini dalam solat Anda? 729 berdenyut melalui surah yang Anda baca. Keajaiban yang membingkai Al-Quran yang Anda cintai. Bayangkan, surah 1 Al-Fatihah, 7 ayat pujian. Segala puji bagi Allah, 2. Surah 2 Al-Baqarah, 286 ayat hukum. Ini adalah kitab yang tidak ada keraguan padanya, Al-Quran 2. Surah 3 Al-Imran, 200 ayat kemenangan, perumpamaan Isa, Ninmulman. Bersama-sama, 493 sebuah tarian perdana, dengan 17 darab 29 membisikkan kod 729. Berdiri teguh dan fikirkan. Setiap solat bermula di sini, angka 7 Al-Fatihah, bimbingan Al-Baqarah, kekuatan Al-Imran. Bukankah ia membentuk pintu gerbang yang telah Anda lalui beribu kali? 729 bukan sekadar angka, ia adalah kunci dalam suara Anda, membuka rancangan Allah dari Tuhan semesta alam. Quran sematuannya. Renungkan kesatuannya, ketiga-tiganya tidak rawa. Ia adalah asas Al-Quran, trio tujuan. Al-Fatihah mengangkat jiwa Anda, Al-Baqarah menstabilkan hidup Anda, Al-Imran membuktikan kekuasaannya, 493 ayat, jumlah yang sempurna yang diikat oleh benang emas 729 dari 7 darab 29. Pernahkah Anda membaca, tunjukilah kami jalan yang lurus? Kemudian, Allah beserta orang-orang yang sabar, dan merasakan jadilah, maka jadilah ia, sedang, merasakan alirannya. Ia bukan sekadar teks, ia adalah pribadi, pintu gerbang yang telah Anda lalui sejak solat pertama Anda, sebuah kubus 9 yang hidup dalam napas Anda. Pikirkanlah, mengapa 493 ayat, 7, 286, 200, selaras dengan 729, 17 darab 29, membingkai pujian, hukum dan kemenangan melainkan dari Dia yang Maha Melihat. Jika vedpanistim des sandungt, das stimbung. Seorang juru tulis boleh menulis, seorang pendakwah boleh mengajar,
Tetapi siapa yang boleh menggabungkan 493 menjadi 17 darab 29, menggemakan kubus Al-Fatihah merentasi 3 surah? Dia sahaja yang mengetahui yang gaib. Akal membawa Anda ke sini. Hanya Allah yang boleh mencipta pintu gerbang ini. Angka 729-nya adalah benang yang tidak dapat diputuskan oleh masa, tanda di awal Al-Quran. Al-Quran berbicara kebenarannya sendiri. Ia berkata, kami telah menurunkan peringatan. 493 menjaganya. Dari permulaan Al-Fatihah, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran. Surah 123 meletakkan asasnya, 729 mengunci dengan ketat. Bagi setiap berita ada hakikatnya. Kemenangan dalam surah 3 bersinar, terikat dengan pujian dan hukum. Renungkan ini. Apabila Anda membaca Allah tidak memberati seseorang dalam Al-Baqarah, Al-Quran 226, atau cukuplah Allah dalam Al-Imran, adakah Anda merasakan pintu gerbang ini, angka 729-nya adalah keajaiban di tangan Anda? Ia adalah trio yang memegang Anda, ramalan yang tidak dapat diragukan lagi. Lihatlah ke dalam diri Anda sekarang. Setiap solat membuka ini, angka 729. Al-Fatihah mengalir melalui 493 ayat. Benang di bibir Anda. Pernahkah Anda merenung Tuhan semesta alam? Al-Qurasakan berat Al-Baqarah, kemudian percikan Al-Imran, merasakan gema 729? Ia bukan kod yang jauh. Ia adalah milik Anda, sebuah kubus emas dari tunjukilah kami. Kepada iman yang Anda jalani, keajaiban yang berdenyut di dada Anda. Hati menjadi tenang dengan mengingati Allah. Bukankah ia menenangkan Anda, mengetahui pintu gerbang yang Anda baca ini membingkai segalanya, kebenaran yang Anda jalani? Ia bukan sekadar surah, ia adalah jalan, nyata dan dekat. Pintu gerbang 3 serangkai ini bukanlah penghujung, ia adalah jambatan. 729 menghubungkan surah 1-3 dengan hari-hari terakhir, penutupan keadilan, cahaya keabadian, benang yang akan Anda ikuti di hadapan. Renungkan, tidakkah mereka melihat bagaimana Allah memulakan penciptaan? Lihatlah sekarang, dalam tenunan 493, angka 729-nya adalah keajaiban yang nyata seperti solat Anda. Lain kali Anda membaca, biarkan ini meresap masuk. Anda bukan sekadar bercakap, Anda sedang melintasi pintu gerbang Allah, angka 729 yang suci yang membisikkan kebenaran dalam setiap ayat, setiap hati. Lihatlah sekeliling Anda, kekacauan berlaku, bumi bergoncang, ilmu semakin pudar sementara kejahilan semakin menebal. Al-Quran dan hadis menggambarkan hari kiamat dengan tanda-tanda yang sedang berlaku sekarang, keruntuhan moral, gempa bumi yang semakin kerap, matahari terbit dari barat. Ini bukan amaran yang jauh, ianya sedang berlaku, seperti jam yang berdik menuju ke waktu itu. 729 mengaitkan ini, jumlahnya dalam surah dalam 14 ayat, dan 93 bersamaan 927, 9 tambah 2 tambah 7 bersamaan 18 9. Disumpah sehingga terbenamnya fajar, sebuah kubus emas dari Al-Fatihah yang menembusi pengakhiran masa. Berhenti sejenak dan renungkan. Pernahkah Anda melihat tanda-tanda ini di dunia Anda? 729 berdenyut melalui gegaran yang Anda rasakan, amaran ajaib dalam kitab yang Anda pegang. Bayangkan, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan terakhirnya, tanah retak hari ini, satu tanda telah bermula. Matahari terbit dari barat, pintu iman tertutup, perubahan kosmik semakin hampir. Ilmu akan diangkat, kejahilan akan berleluasa. Lihatlah berita Anda, saksikanlah sendiri. 729 membingkai ini dalam surah 89 dan 93. Minat 229, mereka bergema dengan kubus Al-Fatihah, sumpah numerik kepada pudarnya fajar. Demi fajar. Al-Quran 491. Berdiri teguh dan pikirkan, setiap goncangan yang Anda rasakan, setiap pembohongan yang Anda dengar, bukankah mereka membisikkan tentang waktu itu? 729 dalam suara Anda dari segala puji Allah bagi Allah. Renungkanlah kengeriannya, tanda-tanda ini bukanlah mitos, ianya nyata, sedang berlaku dalam hidup Anda. Nafsu mengatasi kebaikan, gempa bumi menggegarkan bandar, kebijaksanaan merosot, diramalkan berabad-abad yang lalu, kini terlihat. Benang emas 729, 7 tambah 2 tambah 99, terikat dengan 927.
kubus amaran dalam rentang Sabtu 11, irama yang Anda bacakan dari Tunjukilah Kami. Al-Quran Sabdun. Pernahkah Anda menyaksikan dunia berubah, bumi mengerang, kebenaran meredup, dan merasakan ramalan ini, keajaiban yang hidup di zaman Anda? Ini bukan sekadar kata-kata, ianya pribadi, jam yang Anda dengar, 229 dalam napas Anda yang semakin menghampiri penghujungnya. Fikirkanlah ini, bagaimana tanda-tanda ini, kerosakan, gempa bumi, matahari terbalik, sesuai dengan masa kini, dengan sumpah 229 dalam surah Fajar, melainkan dari Dia yang mengetahui penghujung masa. Jika dibuat oleh manusia, ia akan gagal. Kesedihan yang samar-samar, bukan, apabila langit terbelah sia, atau kejahilan akan menetap. Seorang pencerita mungkin meneka, seorang bijak pandai mungkin memberi amaran, tetapi siapa yang dapat melihat hari ini dari tahun 1610, mengaitkannya dengan kubus 229? Hanya Dia yang mengetahui yang gaib. Akal membawa Anda ke sini. Hanya Allah yang dapat meramalkan ini. 229-nya adalah benang yang tidak dapat diputuskan, tanda di zaman Anda. Al-Quran menyeru kebenarannya sendiri. Ia berkata, apakah mereka menunggu selain daripada hari kiamat? Al-Quran bab 29 menghitungnya semakin hampir. Apabila matahari digulung, tanda-tanda kosmik muncul, terikat dengan gemas seminamada dua bedudu. Kami akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kami. Gempa bumi dan kejahilan bersinar di sini. Renungkanlah ini. Apabila Anda merasakan bumi beralih, melihat kebijaksanaan pudar, adakah Anda mendengar seruan Al-Quran, kata-katanya hidup dalam masa kini Anda? Ini adalah keajaiban yang mencengkam Anda, amaran yang tidak boleh dilepaskan oleh mata. Lihatlah ke dalam diri sekarang. Setiap solat membawa ini. 29 Al-Fatihah mengalir ke gempa bumi. Surah 99 benang di bibir Anda. Pernahkah Anda berhenti sejenak pada Tuhan semesta alam, Al-Quran sedua, merasakan denyutan bumi, dan merasakan detikan dudur 29? Ini bukanlah kisah yang jauh. Ianya milik Anda, kubus emas dari Tunjukilah Kami, Tuguran. Kepada tanda-tanda yang Anda jalani, keajaiban yang berdegup dalam iman Anda. Hati menjadi tenteram dengan mengingati Allah. Bukankah ia menggerakkan Anda, mengetahui amaran yang Anda bacakan ini semakin dekat, kebenaran yang Anda hadapi? Ini bukan sekadar ramalan. Ianya sedang berlaku, nyata, dan hampir. Hari-hari terakhir ini bukanlah pengakhiran, ianya adalah jambatan. 229 menghubungkan tanda-tanda kepada kebangkitan, penutupan keadilan, cahaya keabadian, benang yang akan Anda ikuti di hadapan. Renungkanlah, tidakkah mereka menjelajah bumi dan melihat? Lihatlah sekarang, dalam kubus 229, tanda-tandanya adalah keajaiban yang nyata seperti hari-hari Anda. Pada kali Anda bersolat nanti, biarkan ini meresap masuk. Anda bukan sekadar bercakap, Anda sedang menghitung jam Allah, anzirin slilan sisi yang gelambesikkan waktu itu dalam setiap goncangan setiap hati. Selamat datang ke alam ciptaan yang menakjubkan seperti yang digambarkan dalam Al-Quran. Alam di mana perintah ilahi dan reka bentuk yang rumit saling berkaitan dengan lancar. Ini adalah keajaiban ciptaan fabrik ilahi. Dalam bahagian ini, kita akan mendalami gambaran Al-Quran tentang penciptaan, di mana kun fayakun, jadilah, maka jadilah, mencetuskan kehidupan dengan serta-merta. Bayangkan perintah ilahi yang membawa kewujudan daripada ketiadaan. Adam muncul daripada debu. Isa dilahirkan daripada satu kata, setiap peristiwa menentang masa dan alam semula jadi. Nombor 729 bergema melalui proses ajaib ini. Kehadirannya dalam surah 3 dengan 200 ayat, 7 tambah 29 bersamaan 36, yang dikurangkan menjadi 9, menandakan bab di mana penciptaan Isa diketengahkan. Ini bukan evolusi secara beransur-ansur, ia adalah kuasa ilahi, tindakan tiba-tiba yang dicerminkan dalam kubus sempurna 729, simbol kehendak Allah yang membentuk segala-galanya, dengan serta-merta dan sempurna. Al-Quran juga mendedahkan peringkat-peringkat penciptaan manusia, daripada setitik kecil kepada makhluk yang terbentuk sepenuhnya, dengan ketepatan yang mengagumkan sains moden. Nutfah, sperma telur, alaqah, bentuk yang melekat, mudghah, daging yang dikunyah. Setiap langkah diperincikan berabad-abad lebih awal daripada zamannya. Nombor 729, atau 9/3 mencerminkan 9 bulan kehamilan, satu isyarat numerik kepada reka bentuk Allah yang rumit di dalam dunia rahsia rahim. Ini bukan puisi yang samar-samar,
Ia adalah pelan tindakan kehidupan yang tepat, mencerminkan kebijaksanaan ilahi. Ciptaan berkembang maju secara berpasangan, lelaki dan perempuan, siang dan malam, jirim dan anti-jirim, keseimbangan yang diistiharkan oleh Al-Quran. Daripada tumbuhan kepada zarah, dualiti ini mengekalkan keseimbangan alam semesta, dengan 729, 7 tambah 29 terikat kepada 6 hari penciptaan, dan 9-nya melambangkan penyempurnaan. Simetri 114 surah menguatkan tarian kosmik ini, cerminan keseimbangan sempurna Allah, jauh melangkaui pemahaman manusia. Keajaiban ini bukan sekadar ungkapan puitis, tetapi bukti susunan yang lebih tinggi. Seperti yang Allah nyatakan, maka apakah mereka tidak memperhatikan penciptaan langit dan bumi? Dengan hujah, bukti, dan dalingan, halaman-halaman ini mendedahkan keajaiban yang tidak dapat difahami oleh manusia, mengaitkan nombor dengan kehidupan dalam tarian kebijaksanaan ilahi. Sertai kami dalam meneroka fabrik ilahi ciptaan, di mana nombor dan kewujudan dijalin dengan rumit oleh tangan pencipta agung. Perjalanan membongkar keajaiban ini diteruskan, membawa kita lebih dekat untuk memahami pelan tindakan ilahi alam semesta. Bayangkan, satu letupan, tiba-tiba menggegar, sangkakala ditiup, dan semuanya menjadi sunyi. Ini adalah hari kebangkitan, apabila Dajjal menyesatkan, Isa kembali, Yakjuj dan Makjuj berkeliaran, binatang muncul, dan kun fayakun membentuk semula dunia. Al-Quran mendedahkan pergolakan ini, hari huru-hara dan pembaharuan yang tidak dapat dibayangkan oleh mata. 729 mengikatnya, gema dalam surah 22, 78 ayat 7 tambah 8 bersamaan 15:6, dan surah 3, 209, membingkai fajar kebangkitan, kubus emas dari Al-Fatihah berdenyut hingga ke akhirnya. Berhenti sejenak dan renungkan. Pernahkah Anda merasakan bayangan hari ini dalam doa Anda? 729 bergetar melalui huru-hara yang akan datang, keajaiban yang hidup dalam kitab yang Anda baca. Bayangkan, sangkakala akan ditiup dan semua yang di langit dan di bumi akan mati. Quran 39:68. Kesunyian, kelahiran semula. Dajjal menipu dengan sebelah mata, Isa turun untuk membunuhnya. Yakjuj dan Makjuj membanjiri, seekor binatang berbicara. Apabila binatang itu keluar bertujuan 20 sua, semuanya dimeteraikan oleh Allah akan membangkitkan orang-orang di dalam kubur. Quran 22. 729 menghubungkan ini, kubusnya. Dari 7 darab 29 menggemakan kun fayakun, dalam 200 surah 3, kekuatan seketika seperti permulaan penciptaan. Berdiri diam dan fikirkan, setiap solat yang Anda laksanakan, tidakkah mereka mengisyaratkan letupan ini 729 dalam suara Anda, dari segala puji bagi Allah. Renungkanlah keganasannya, ini bukan secara beransur-ansur, ia adalah deruan pembentukan semula dengan jadilah maka jadilah. 10 tanda sebelum hari kiamat. Dajjal hingga sangkakala, terungkap, diikat oleh benang emas 729 dalam surah 22 dan 3. Kubus pembaharuan merentasi rentang 114. Pernahkah Anda membaca jadilah, maka jadilah? Membayangkan kuburan terbelah, dan merasakan hari ini, ramalan yang hidup dalam nafas Anda. Ia bukan sekadar kisah, ia bersifat pribadi, letupan yang akan Anda hadapi. 729 di dada Anda bergetar dengan pengakhirannya. Fikirkanlah ini. Bagaimana mungkin urutan teks Dajjal, Isa, Yakjuj, binatang, letupan, dengan jejak 729, melainkan dari Dia yang menetapkan kun. Jika dibuat oleh manusia, ia akan menjadi kacau, tekaan liar, bukan sangkakala akan ditiup. Quran 39:68, atau Al-Masih akan turun. Mitos mungkin menakutkan, penyair mungkin bermimpi, tetapi siapa yang dapat menyelaraskan ini dengan kubus 729 dari Al-Fatihah? Mereka bertanya kepadamu tentang hari kiamat. Pengetahuannya hanya ada pada Tuhanku. Akal membawamu ke sini. Hanya Allah yang dapat menulis skrip ini. 729-nya adalah benang yang tidak dapat ditenun oleh tangan. Al-Quran menggelegar kebenarannya sendiri. Ia mengatakan, apabila bumi diratakan, Quran 84:3, 729 membentuknya semula. Pada hari ketika mereka akan keluar dari kubur. Quran, Gema, surah 22 bersinar.
Kami akan menunjukkan kepada mereka tanda-tanda kami. Quran 41:53. Dajjal hingga binatang membuktikannya. Renungkanlah ini, apabila Anda membaca surah Al-Hajj atau Al-Naml, adakah Anda merasakan hari ini, kata-katanya hidup dalam diri Anda sekarang? Ia adalah keajaiban yang menarik Anda, pembaharuan yang tidak dapat difahami oleh akal. Lihatlah ke dalam diri sekarang. Setiap solat membawa ini, 729 Al-Fatihah mengalir ke letupan surah 39, benang di bibir Anda. Pernahkah Anda berhenti sejenak pada Tuhan semesta alam, Quran 1:2? Mendengar kuburan bergolak dan merasakan gempa 729. Ia bukanlah pengakhiran yang jauh. Ia adalah milik Anda. Kubus emas dari, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Hingga hari Anda akan bangkit, keajaiban yang bergetar dalam iman Anda. Hati akan tenang dengan mengingati Allah. 20. Tidakkah ia menggerakkan Anda mengetahui kun yang Anda baca ini membentuk semula segalanya? Kebenasib, tersigoni. Ye teburayaz. Yair kuasa, nyata ditsfai. Pejamkan mata dan bayangkan sebuah penimbang. Setiap perbuatan ditimbang. Sebuah titian yang lebih tajam daripada mata pisau. Dua jalan bercabang menuju sungai kebahagiaan atau lautan api. Inilah takdir abadi, babak terakhir Al-Quran. Penimbang seimbang, ujian sirat, syurga berkilauan, neraka membara. Tiada jalan kembali, hanya kebenaran pengadilan. 729 memahkotanya, kubusnya 9 × 3, dalam surah 9, 129 ayat, 1 + 2 + 9 sama dengan 12 3, memeterai keadilan, sementara dualitas 114 dua nasib, bergema dari benang Al-Fatihah. Berhenti sejenak dan renungkan, pernahkah kamu merasakan pengakhiran ini dalam doa-doamu, sebuah 729 yang menimbang jiwamu, sebuah keajaiban yang hidup dalam kitab yang kamu baca. Bayangkan, kami akan letakkan neraca keadilan di hari kiamat. Setiap bisikan, setiap perbuatan diukur. Sebuah titian akan dibentangkan di atas neraka. Ada yang menyeberang, ada yang jatuh. Taman-taman keabadian yang di bawahnya mengalir sungai-sungai dia. Menyambut orang-orang yang diselamatkan. Apa yang hantarkan kamu ke dalam api yang bergejolak? Al-Baqarah. Menjebak orang-orang yang tersesat. 729 merangkai ini, 9 × 3 dari surah 9, adalah kubus keadilan, gema emas dalam pemisahan 114. Berdiri tegak dan renungkan, setiap kebaikan yang telah kamu lakukan, setiap kesalahan, bukankah semuanya mengarah ke sini, sebuah 729 dalam suaramu dari, segala puji bagi Allah. Renungkan taruhannya. Ini bukan sementara, ini selamanya, perpisahan yang nyata seperti napasmu. Penimbang miring dengan kebenaran, sirat memotong dengan presisi, nasib terkunci abadi, kedamaian syurga atau tangisan neraka. Benang emas 729, 7 + 2 + 9 sama dengan 9, terikat dengan 129, surah 9, kubus keadilan dalam dua jalan 114, beban yang kamu baca, tunjukilah kami. Pernahkah kamu berhenti di tengah perbuatan, merasakan tarikan jiwamu, dan merasakan takdir ini, sebuah ramalan yang hidup dalam pilihanmu? Ini bukan sekadar kata-kata, ini personal, akhir yang kamu bentuk, sebuah 729 di hatimu yang menghadap penimbang. Pikirkanlah, bagaimana mungkin sebuah teks melukiskan penimbang, sebuah titian, dua nasib, dengan kubus 729, kecuali dari Dia yang mengadili semua. Jika buatan manusia, itu akan kabur, azab yang samar, bukan neraca-neraca akan ditegakkan. This is seen tied soul when ye deep hated, this seem barling a barn joy. Seorang hakim mungkin memutuskan, seorang penyair mungkin memperingatkan, tetapi siapa yang bisa membingkai ini dengan gema 729 dari Al-Fatihah? Hanya Dia yang mengetahui yang gaib. Akal membawamu ke sini, hanya Allah yang bisa menetapkannya. 729-nya adalah benang yang tidak diragukan lagi dapat dibengkokkan, sebuah tanda di akhir hayatmu. Al-Quran menyerukan kebenarannya sendiri. Ia berkata, pada hari itu setiap jiwa akan mendapati apa yang telah dikerjakannya. 729 menimbangnya. Masuklah ke dalamnya dengan aman damai. Syurga memanggil, terikat dengan cahaya 114.
kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan-Mu. Penimbang hingga api bersinar di sini. Renungkanlah. Ketika kamu membaca surah At-Taubah atau Ar-Rahman, apakah kamu merasakan takdir ini? Kata-katanya hidup dalam dirimu sekarang? Ini adalah keajaiban yang mendekapmu, takdir yang tidak dapat dihindari oleh pilihan apapun. Lihatlah ke dalam dirimu sekarang, setiap salat membawa ini. 729 Al-Fatihah mengalir ke penimbang surah 21, sebuah benang di bibirmu. Pernahkah kamu berhenti sejenak pada Tuhan semesta alam, Al-Quran 2, menimbang harimu, dan merasakan keseimbangan 729? Ini bukanlah akhir yang jauh. Ini milikmu, kubus emas dari tunjukilah kami. Menuju jalan yang akan kamu lalui, keajaiban yang bergetar dalam perbuatanmu. Hati menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Bukankah itu menggetarkanmu? Mengetahui bahwa takdir yang kamu baca ini menanti, sebuah kebenaran yang kamu bangun, ini bukan sekadar ramalan. Ini adalah akhir hayatmu, nyata dan dekat. Takdir abadi ini bukanlah akhir, melainkan sebuah jembatan. 729 menghubungkannya dengan hukum kebijaksanaan, kebenaran sejarah, cahaya keabadian. Sebuah benang yang akan kamu ikuti di depan. Renungkanlah, tidakkah mereka memperhatikan bagaimana Allah menciptakan makhluk dari permulaannya? Lihatlah sekarang, dalam kubus 729, nasibnya adalah keajaiban yang nyata seperti doamu. Di lain waktu kamu membaca Al-Quran, resapilah ini, kamu bukan hanya berbicara, kamu sedang menghadapi timbangan Allah, sebuah 729 suci yang membisikkan takdir dalam setiap perbuatan, setiap hati. Bayangkan hari Anda, suasana perdagangan yang sibuk, perselisihan yang berlaku, dan belas kasihan yang melembutkan hati yang keras. Al-Quran menetapkan hukum-hukum, riba diharamkan, pembalasan yang adil, dan belas kasihan yang dijunjung tinggi, yang bukan sekadar peraturan, tetapi juga penyembuh, mengatasi empayar dengan kebijaksanaan yang mengikat kehidupan. Ini bukanlah undang-undang manusia yang berubah-ubah, tetapi keadilan ilahi, abadi dan saksama. 229 membingkainya, gema dalam surah 2, 2+8-6 ayat, 2+8-16, berdenyut melalui surah terpanjang, Kiub emas dari Al-Fatihah, 72+9-9, merangkai inti keadilan. Berhenti sejenak dan renungkan, pernahkah Anda merasakan keseimbangan ini dalam urusan Anda? Angka 729 yang menstabilkan dunia yang Anda jalani, keajaiban yang hidup dalam kitab yang Anda baca. Bayangkan, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kekayaan mengalir dengan adil, ketamakan sirna. Balasan kejahatan adalah kejahatan yang setimpal, tetapi barang siapa memaafkan, maka pahalanya di sisi Allah. Dendam tunduk kepada rahmat. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Keadilan memberi nafas kehidupan. 729 mengaitkan ini dalam 2:86 ayat surah 2, angka 7 sebagai isyarat kepada Kiub Al-Fatihah, hukum sekuat Ka'bah yang Anda hadapi. Berdiri dan fikirkan setiap sen yang Anda belanjakan, setiap kesalahan yang Anda maafkan. Bukankah itu mencerminkan hukum-hukum ini? Angka 729 dalam ucapan Anda dari segala puji bagi Allah. Renungkan kekuatannya, hukum-hukum ini tidak pudar. Mereka berkembang, membimbing suku kaum menjadi bangsa selama berabad-abad. Riba mencekik, perdagangan membebaskan, pembalasan mata digantikan dengan pengampunan. Rahmat berkuasa, peraturan yang sesuai dengan keperluan manusia, bukan keserakahan manusia. Benang emas 729, 2+9 berdenyut dalam surah 2. Kiub tertib dalam 114 ayat, irama yang Anda baca dari tunjukilah kami. Pernahkah Anda menimbang pilihan, keuntungan atau keadilan, kemarahan atau kedamaian, dan merasakan keadilan ini, keajaiban yang hidup di tangan Anda? Ini bukan sekadar kod, tetapi pribadi, keseimbangan yang Anda jalani, angka 729 dalam perbuatan Anda. Fikirkanlah, mengapa hukum-hukum ini, perdagangan mengatasi riba, rahmat mengatasi kemurkaan, bertahan dengan jejak 729, kecuali dari Dia yang Maha Mengetahui hati. Jika ciptaan manusia, pasti runtuh, raja memutar-belitkan perdagangan, dendam berputar, rahmat memudar. Seorang pemerintah boleh menetapkan, seorang bijak pandai boleh merenung, tetapi siapa yang boleh mencipta, tegakkanlah keadilan. Al-Quran Sips dengan Kiub 729 dari Al-Fatihah, Allah tidak menzalimi seorang pun. Akal membawa Anda ke sini.
Hanya Allah yang boleh membentuk ini. Angka 729 sebagai benang yang tidak dapat diputuskan zaman, tanda dalam hidup Anda. Al-Quran berbicara kebenarannya sendiri. Ia berkata, hendaklah kamu berlaku adil kerana adil itu lebih dekat kepada takwa. 729 mengukuhkannya. Barang siapa memaafkan, maka pahalanya di sisi Allah. Al-Quran bab 2 bab 10. Rahmat bersinar, terikat dengan gema angka 7. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kuasaan kami, hukum keadilan membuktikannya. Renungkanlah, apabila Anda berdagang dengan adil, melepaskan dendam, adakah Anda merasakan panggilan Al-Quran kata-katanya hidup dalam diri Anda sekarang? Ini adalah keajaiban yang memeluk Anda, keseimbangan yang tidak boleh digoyahkan oleh sebarang kecacatan. Lihatlah ke dalam diri, setiap solat membawa ini. 29 Al-Fatihah mengalir ke hukum-hukum surah 2, benang di bibir Anda. Pernahkah Anda berhenti sejenak pada Tuhan semesta alam, Al-Quran 2, menghadapi pilihan, dan merasakan keadilan 729? Ini bukan peraturan yang jauh, tetapi milik Anda, kiub emas dari tunjukilah kami, ke kehidupan yang Anda bentuk, keajaiban yang berdenyut dalam tindakan Anda. Hati menjadi tenteram dengan mengingati Allah. Bukankah itu menenangkan Anda? Mengetahui bahwa keadilan yang Anda baca membimbing Anda, kebenaran yang Anda bina. Ini bukan sekadar undang-undang, tetapi jalan Anda, nyata dan dekat. Keadilan ilahi ini bukanlah pengakhiran, tetapi jambatan. 729 menghubungkannya dengan kebenaran sejarah, cahaya keabadian, benang yang akan Anda ikuti. Renungkanlah, dan apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana Allah menciptakan segala sesuatu? Lihatlah sekarang, dalam kiub 729, hukum-hukumnya adalah keajaiban yang nyata seperti perbuatan Anda. Saat Anda berdoa nanti, resapilah ini. Anda bukan sekadar berbicara, Anda menghidupkan keseimbangan Allah. 729 suci yang membisikkan keadilan dalam setiap pilihan, setiap hati. Selamat datang ke pengembaraan merentasi zaman. Sebuah perjalanan menyelami keajaiban Al-Quran. Angka-angka yang membisikkan susunan, sainsnya yang menggemakan kebenaran, ramalannya yang menembusi waktu, dan hikmahnya yang membimbing selamanya. Di terasnya terletak 729, kunci emas yang lahir daripada kata pembukaan Al-Quran, membuka reka bentuk ilahi yang tiada manusia dapat menandingi. Daripada kun fayakun, yang membentuk kehidupan hingga kafar. Saat yang menggentarkan, halaman-halaman ini mendedahkan kitab yang hidup dengan tanda-tanda. Seperti mana Allah menyatakan, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda, kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelas kepada mereka bahawa Al-Quran itu adalah benar. Di sini, setiap bab membina kes, berakar umbi dalam hujah dan dalil, bahawa Al-Quran adalah kalam Allah yang abadi. Bersedialah untuk menyaksikan reka bentuk ilahi, corak yang rumit, dan hikmah abadi, yang menjadikan Al-Quran satu keajaiban yang hidup. Semasa kita mendalami lebih lanjut, ingatlah bahawa setiap nombor, setiap ayat, dan setiap bab adalah petunjuk yang membimbing kita menuju kebenaran mutlak. Marilah kita bersama-sama memulakan perjalanan yang mencerahkan ini. Sebelum kita mendalami tanda-tanda kiamat, marilah kita luangkan sedikit masa untuk memuliakan sumber segala wahyu ini. Dedikasi kepada Allah yang kun fayakun dan menjadikan segala sesuatu dengan perintahnya. Semoga kunci ini membuka tanda-tandanya untuk setiap jiwa yang mencari. Al-Quran mengkodkan kosmos, 729 dan 114 menjalin satu pelan tindakan ilahi, satu harmoni yang menghubungkan langit dan bumi. 729 kubus mina hua berdenyut dari 7 kan 29 Al-Fatihah melalui 6 hari penciptaan, manakala 111 6-19 mencerminkan irama cahaya dan keseimbangan pasangan merentasi 626 ayat. Ini bukan matematik rawa, ia adalah kod ilahi, satu benang susunan dalam kekacauan. Renungkan keluasannya, ini bukan kebetulan, ia adalah peta, irama yang dikejar oleh sains tetapi tidak dapat dicipta. Dengarkanlah panggilan Al-Quran. Kata-katanya beralun seperti ombak, tak putus sejak 1400 tahun, cabaran yang tiada tandingan. Ini adalah satu keajaiban yang abadi, bukan sekadar tongkat membelah laut atau bulan yang terbelah dua, tetapi keajaiban yang hidup dalam setiap ayat, setiap nafas. Penyair terdiam, zaman berganti namun ia tetap utuh, angka seperti 729, terkunci kukuh, kubus emasnya.
daripada 7 kali 29 Al-Fatihah yang merentasi 114 surah, satu harmoni yang tak lapuk dek zaman. Berhenti sejenak dan renungkan. Pernahkah Anda merasakan kuasa ini dalam baris-baris yang Anda baca? 729 yang bersinar sepanjang zaman, keajaiban yang hidup dalam kitab yang Anda pegang. Bayangkan, katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk mendatangkan seperti apa yang diturunkan kepada Muhammad, nescaya mereka tidak akan dapat mendatangkan seperti itu. Satu cabaran yang tidak terjawab, dari padang pasir hingga ke skrin digital. Kata-kata menusuk kalbu, hukum-hukum kekal, ramalan-ramalan menjadi kenyataan. Semuanya terikat dengan 729, kubusnya dalam surah 9, 129:3, dan surah 27, 93:3. Satu benang merah daripada segala puji bagi Allah, Al-Quran 1/2. Berdiri teguh dan fikirkan, setiap surah yang Anda baca, doa Al-Fatihah, keesaan Al-Ikhlas, bukankah semuanya menentang waktu? 729 dalam suara Anda bersinar terang. Ia bukan sekadar teks, ia abadi. Satu cabaran yang Anda pikul daripada tunjukilah kami. Renungkanlah kehidupannya, ini bukan peninggalan, ia adalah api, membara semakin terang setiap fajar. Tiada percanggahan yang merosakkannya. Dan kalaulah Al-Quran itu datangnya bukan dari sisi Allah, Al-Quran 2, tiada penyair yang dapat menandinginya, tiada orang bijak pandai yang dapat mengalahkannya. Kubus 729 tetap kukuh, gema emas merentasi 6.236 ayat. Pernahkah Anda membaca, katakanlah, wahai Muhammad, dialah Allah, yang Maha Esa. Merasakan beratnya, dan merasakan keajaiban yang hidup di lidah Anda? Ia bukan sekadar kata-kata, ia pribadi, cahaya yang Anda bawa. 729 dalam nafas Anda yang mengatasi segala-galanya. Bisikan masa, nubuat terungkai. Bersedialah. Bab ini menyelami dunia ramalan yang menarik. Temui bagaimana Al-Quran berbicara merentasi zaman, mendedahkan cerminan masa depan. Peganglah Al-Quran erat-erat. Halaman-halamannya bergema dengan janji, cahaya yang diwariskan dari tangan ke tangan, hati ke hati, merentasi abad. Ini bukan hadiah sementara. Ia adalah warisan, panduan abadi untuk setiap generasi. Generasi Anda, anak-anak Anda, dan mereka yang belum lahir. 729 menjadi sauhnya, kubus emasnya, 9/3, lahir dalam Al-Fatihah 7/29 bersamaan 203, 2+0+3 bersamaan 5, namun menggemakan 9, merangkai 114 surah, untuk kekal melampaui jangkauan masa. Ia adalah keajaiban yang tidak terkunci di masa lalu, tetapi hidup, berkembang dengan setiap jiwa yang disentuhnya. Berhenti sejenak dan renungkan, pernahkah Anda merasakan rantai ini dalam doa Anda? 729 yang menghubungkan Anda dengan hari esok, warisan yang hidup dalam kitab yang Anda baca. Masa depan penuh dengan misteri, tetapi Al-Quran memberi kita petunjuk. Mari kita rungkaikan bersama-sama. Bahagian 6, Bab 5, Tirai Penutup Kosmik, Kemuncak Agung. Inilah detik yang kita nanti-nantikan, puncak perjalanan epik melintasi kosmos. Bersedialah untuk kemuncak agung. Alam semesta telah menuju ke acara yang menakjubkan ini, dan ia akan menjadi persembahan yang luar biasa. Bayangkan pertunjukan bunga api yang paling menakjubkan yang pernah Anda saksikan, tetapi pada skala kosmik. Bab 5 mengungkap misteri akhir zaman, melukiskan gambaran jelas tentang peristiwa kosmik yang akan membuat Anda tercengang. Ia adalah debaran terakhir. Dari letupan supernova yang menerangi galaksi hingga jasad-jasad cakrawala yang membentuk corak rumit, setiap detik menjadi bukti kehebatan alam semesta. Terokai tanda-tanda, keajaiban, dan kuasa yang menakjubkan yang akan terungkap. Aurora Borealis menari di langit, komet melintas, dan bintang jatuh membuat kemunculan dramatik mereka. Setiap fenomena adalah sebahagian daripada teka-teki, petunjuk kepada reka bentuk agung kosmos. Ia adalah drama kosmik yang akan membuat Anda terpaku di tempat duduk. Bayangkan pertempuran angkasa lepas yang epik, meteor menghujani seperti pertunjukan bunga api cakrawala, dan keseronokan menaiki roller coaster melintasi bintang-bintang. Keseronokan itu jelas terasa, dan taruhannya tidak pernah setinggi ini. Alam semesta penuh dengan kejutan. Melalui kanta teleskop angkasa lepas, kita melihat sekilas galaksi yang jauh, dan bintang-bintang yang berkelip. Setiap satunya menyimpan rahasia yang menunggu untuk ditemui.
Peristiwa astronomi yang tidak dijangka mengingatkan kita bahawa kosmos sentiasa berubah dan penuh dengan keajaiban. Buku ini tidak mengelak daripada soalan-soalan besar. Ia menyelami jauh ke dalam misteri alam semesta, mencabar pemahaman kita, dan menolak sempadan apa yang kita ketahui. Setiap halaman adalah perjalanan, pencarian ilmu yang membuatkan kita merenung keluasannya. Ia menangani mereka secara langsung, meninggalkan kita dengan rasa kagum dan antisipasi. Semasa kita memandang bintang-bintang, menyaksikan matahari terbit, atau berdiri di puncak gunung, kita diingatkan tentang tempat kita di alam semesta dan kemungkinan yang tidak berkesudahan yang menanti di hadapan. Pengakhiran hanyalah permulaan. Sama seperti bayi yang baru lahir membuka matanya kepada dunia yang penuh dengan kemungkinan, berakhirnya satu bab kosmik menandakan permulaan bab yang lain. Matahari terbit melambangkan permulaan baharu, dan seperti burung phoenix yang bangkit dari abu, alam semesta berada dalam keadaan pembaharuan dan kelahiran semula yang berterusan. Kemuncak agung ini bukanlah pengakhiran, tetapi fajar baharu, permulaan baharu dalam kisah kosmos yang sentiasa berkembang. Luangkan masa sebentar, tarik nafas dalam-dalam, biarkan gema Al-Quran meresap ke dalam jiwa Anda. Anda telah menjelajahi keajaibannya, percikan penciptaan, kebenaran ramalan, keseimbangan keadilan. Semuanya dibuka oleh Dudun Stuat 9, sebuah kubus emas yang lahir dalam Al-Fatihah 729-2-3. Ini bukan sekadar nombor, ia adalah kunci universal, menyambung 114 surah, 626 ayat, tanda tangan ilahi yang tidak dapat dipadamkan oleh masa. Ia bukan teka-teki untuk diselesaikan, tetapi cahaya untuk dipegang, keajaiban yang mengikat semua yang Anda lihat di hati Anda. Berhenti sejenak dan renungkan. Pernahkah Anda merasakan kunci ini berpusing dalam doa Anda? 729 menjalin kisah Anda ke dalam rancangan Allah, keajaiban yang hidup dalam kitab yang Anda baca. Bayangkan, 729 denyutan dari segala puji bagi Allah, hingga Tuhan yang memelihara manusia. 6 hari penciptaan, pasangan bintang, kemenangan yang diramalkan, gempa kiamat, semuanya terkunci oleh kubusnya. Ia berada dalam 129 ayat surah 9, 93 ayat surah 27, benang yang melalui keharmonian 112 surah. Berdiri diam dan pikirkan, setiap ayat yang Anda telusuri, jadilah, maka jadilah ia. Telah digoncangkan bumi. Bukankah semuanya sesuai dengan kunci ini? 729 dalam suara Anda dari tunjukkanlah kami. Ia bukan sekadar matematik, ia adalah cermin yang mencerminkan aturan Allah dalam hidup Anda. Renungkan kedalamannya, kunci ini tidak sementara, ia kekal, benang emas yang mengikat Al-Fatihah 7 kepada setiap jiwa, setiap zaman. Ia membuka kunci sains di langit, keadilan dalam undang-undang, sejarah dalam runtuhan. Kubus 729 adalah pemalar, bentuk seperti Ka'bah yang Anda hadapi, menyatukan semua. Maka apakah mereka tidak memikirkan Al-Quran? Ia meminta Anda untuk melihat, untuk merasakan denyutannya di dada Anda. Pernahkah Anda berdiri dalam solat, membaca Tuhan sekalian alam, dan merasakan kesatuan ini, keajaiban yang hidup dalam nafas Anda? Ia bukan sekadar tanda-tanda, ia bersifat pribadi, kunci yang Anda putar, 729 dalam perjalanan Anda. Pikirkanlah, mengapa 729 menyambungkan semuanya, penciptaan hingga penghakiman, hati hingga kosmos, melainkan dari Dia yang membentuk kunci dan kuncinya. Jika dibuat manusia, ia akan goyah, nombor hanyut, makna bertembung, tidak bersinar dengan, sesungguhnya kami telah menurunkan peringatan. Pikiran mungkin mengira, suara mungkin menyanyi, tetapi siapa yang boleh menempa kubus 9 yang membuka setiap pintu, dari gua hingga kekekalan, dan yang bil itu, tidak dapat datang kepadanya. 2. Akal membawa Anda ke sini, hanya Allah yang boleh mencipta ini. 729 benangnya tidak dapat dipotong oleh keraguan. Al-Quran membisikkan kebenarannya sendiri. Ia berkata, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Quran 2:22-29 memeterai kepastiannya. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami. Dari bintang hingga timbangan, ia bersinar melalui gema 729. Sebagai petunjuk dan rahmat, kuncinya sesuai untuk setiap tangan. Renungkan ini. Apabila Anda membaca, katakanlah wahai Muhammad, Dialah Allah yang Maha Esa, atau yang menguasai hari pembalasan, Quran 1:4. Adakah Anda merasakan benang ini, kata-katanya hidup dalam diri Anda sekarang? Ia adalah keajaiban yang memeluk Anda,
Kesatuan yang tidak dapat dipecahkan. Lihatlah ke dalam diri Anda sekarang. Setiap solat memutar kunci ini. Al-Fatihah mengalir melalui 114 surah, benang di bibir Anda. Pernahkah Anda berhenti sejenak di tengah-tengah solat? Tunjukkanlah kami, merasakan cahayanya, dan merasakan pelukan Dudu 12 Ia bukan alat sarjana, ia milik Anda, kubus emas dari bismillah pertama Anda hingga nafas terakhir Anda, keajaiban yang berdetak dalam iman Anda. Yaitu, orang-orang yang beriman dan tenang tenteram hati mereka dengan zikrullah. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah itu, tenang tenteramlah hati manusia. Bukankah ia menenangkan Anda, mengetahui kunci yang Anda pegang ini membuka kunci semua, kebenaran yang Anda jalani. Ia bukan sekadar renungan, ia adalah ikatan Anda, nyata dan utuh. Kunci universal ini bukanlah pengakhiran, ia adalah warisan Anda. Dudu 29 menghubungkan setiap bab yang telah Anda lalui, kosmos, keadilan masa, dengan cahaya yang Anda teruskan. Renungkan. Dan apakah orang-orang kafir itu tidak melihat bahawasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya. Lihatlah sekarang, dalam kubus Dudu 29, benangnya adalah keajaiban yang nyata seperti doa Anda. Lain kali Anda membaca, biarkan ini meresap. Anda bukan sekadar bercakap memutar kunci Allah, Dudu 29 suci yang membisikkan keabadian dalam setiap ayat, setiap hati. Bahagian 7, bahagian 6, kebijaksanaan abadi, sejarah dan hukum bersatu. Selami lautan hikmah di bahagian 6. Sejarah Al-Quran bergema dengan mendalam, banjir besar menenggelamkan orang yang ingkar, jasad raja terapung sebagai tanda, kisah-kisah yang sepadan dengan kesan sejarah bumi. Ini bukan sekadar cerita, ini adalah fakta, dengan 729 di surah 11, yang menghubungkan penciptaan 6 hari, dan penyelamatan berpasangan. Dari bahtera Nabi Nuh hingga kejatuhan Firaun, gema ini kekal sepanjang zaman, disahkan oleh peninggalan dan runtuhan. Bagaimana Al-Quran tahu jasad Firaun akan kekal, atau kesan banjir akan kekal, dengan benang merah 729. Jika manusia, ia hanya akan menceritakan legenda samar-samar, bukan yang khusus, raja yang diawet, bahtera yang berpasangan, dan tidak selari dengan penggalian yang menemui mumia dan dasar banjir. Logiknya menuntut, hanya Allah yang dapat menceritakan sejarah dengan begitu tepat, menenunnya ke dalam rekaan kitabnya. Buka minda Anda, dan biarkan ia menerangi jalan Anda. Al-Quran selamanya, gema abadi. Saksikanlah keabadian Al-Quran. Pesannya tetap utuh, bergema sepanjang zaman. Sebuah mahakarya abadi. Kebijaksanaan Al-Quran ditujukan untuk semua budaya dan generasi, menawarkan panduan dan ketenangan, sebuah pesanan universal, suar harapan untuk seluruh umat manusia. Raikanlah relevansi Al-Quran yang tak lapuk dek zaman. Pesannya abadi, kesannya mendalam. Biarkan kata-katanya menginspirasi Anda. Bahagian 9, 729, lebih daripada sekadar nombor, ia kunci. 729, ingat nombor itu. Ia bukan sekadar turutan digit rawak, ia adalah pintu gerbang kepada pemahaman yang lebih mendalam, portal ke dunia di mana nombor dan kerohanian saling berkait. Ia lebih daripada sekadar digit, ia adalah simbol, kod rahasia, kunci untuk membuka dimensi tersembunyi dalam Al-Quran. Bayangkan nombor yang begitu hebat, begitu penting, sehingga ia menyimpan rahasia kepada misteri alam semesta yang paling mendalam. 729 adalah nombor itu. Buku ini memperkenalkan diagram kiub 729 yang menawan, satu teka-teki yang menghidupkan keajaiban 729. Bayangkan diri Anda menyelidiki teka-teki yang bukan sahaja mencabar intelek Anda, tetapi juga menghubungkan Anda dengan kebijaksanaan ilahi yang tertanam dalam Al-Quran. Ia interaktif, menarik, dan benar-benar mengagumkan. Diagram kiub 729 bukan sekadar teka-teki. Ia adalah pengalaman, perjalanan yang membawa Anda melalui lapisan makna dan pemahaman. Setiap putaran dan pusingan mendedahkan aspek baharu kepentingan nombor tersebut. Mengapa 729 adalah superstar 3 ancaman? Kerana ia berdiri di persimpangan matematik, kerohanian dan susunan kosmik. Ia adalah nombor yang bergema dengan keharmonian alam semesta, representasi berangka ketepatan ilahi. Ia adalah keajaiban matematik, kunci berangka kepada keajaiban Al-Quran, dan bukti ketepatan ilahi alam semesta. Nombor 729 bukan sekadar angka,
Ia adalah jambatan yang menghubungkan dunia nombor yang nyata dengan alam kebenaran rohani yang tidak nyata. Buku ini akan membuatkan Anda kagum, minda Anda dipenuhi dengan persoalan dan dahagakan lebih banyak lagi. Semasa Anda membalikkan setiap halaman, Anda akan mendapati diri Anda tertarik lebih dalam kepada misteri nombor 72 Stiman, mendedahkan pandangan yang mencabar pemahaman Anda dan mengembangkan ufuk Anda. Ia adalah jemputan untuk meneroka, mempersoalkan, dan menemui keajaiban yang menunggu di dalam halaman-halaman Al-Quran. Perjalanan tidak berakhir dengan buku, ia bermula di sana. Ia adalah panggilan untuk menyelidiki teks-teks kuno, untuk mencari ilmu tersembunyi yang telah dipelihara selama berabad-abad. Jangan hanya percayai kata-kata saya, dapatkan salinannya dan mulakan perjalanan yang luar biasa ini. Biarkan nombor 729 membimbing Anda ke alam pemahaman baharu, ke tempat di mana nombor dan kerohanian bertemu dalam tarian keharmonian ilahi. Minda Anda akan berterima kasih kepada Anda. Penyingkapan yang akan Anda temui bukan sahaja akan memuaskan rasa ingin tahu intelektual Anda, tetapi juga menyuburkan jiwa Anda. Mendengarkan sign teruk worldwide faith sinik melangkaui kwaiksi. Al-Quran berbicara kepada setiap jiwa. Ayat-ayatnya menggugah renungan. Bilangannya seperti 729 mencetuskan kekaguman, bimbingannya menyembuhkan. 729, lahir di Al-Fatihah, 7 darab 29 bersamaan 239. Bukan sekadar kunci, ia degupan jantung berdenyut melalui bacaan ke dalam kehidupan pribadi. Ini bukanlah teks yang jauh, ia cermin, menunjukkan tanda-tanda Allah di dalam diri kita. Dengan kubus 729 mencerminkan kesempurnaan iman dalam dada setiap orang yang beriman. Mengapa Al-Quran menyentuh hati, raja dan gembala, dengan gema 729 dari doa pembukaannya? Jika buatan manusia, ia akan berbicara kepada satu zaman, satu kaum, bukannya menembusi setiap jiwa dengan kejelasan abadi. Bilangannya, hukumnya, dan kisahnya bergema di dalam diri, seolah-olah disesuaikan untuk setiap pembaca. Mungkinkah manusia biasa mencipta keintiman sedemikian? Akal menegaskan, hanya Allah, yang maha mengetahui setiap hati, boleh menjadikan kitabnya sebagai teman hidup, ditandai dengan benang 729. Maka apakah mereka tidak merenungkan Al-Quran? Atau adakah hati mereka terkunci? Ia menyeru kita untuk merenung. Kami memudahkan Al-Quran dengan bahasa Arab supaya kamu memahaminya. Ia menjangkau semua. Sebagai penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, 729 di sini. 7.829 di sini. Yupi more parmi. Hati menjadi tenang dengan mengingati Allah. Kata-katanya menenangkan, renungkan, fahami. Al-Quran menyembuhkan hati. 729 dari Al-Fatihah. 7 darab 29, 9 berdenyut di dalam kubus iman. Kedamaian mengalir. Firman Allah hidup dalam setiap jiwa, cermin yang tiada kunci dapat menghalangnya. Cahaya Al-Quran merentasi zaman, dari suku kaum di padang pasir hingga ke kota metropolitan, bimbingannya tak pernah malap. 729 mengikat warisan ini, kubusnya, Milvilam dalam surah 9, 129.3, dan seterusnya menandakan kebenaran yang mengatasi empayar, sementara keharmonian 114 bersinar untuk setiap zaman. Ini bukanlah tinggalan sejarah, ia adalah suar, dengan setiap keajaiban, angka, hukum, sejarah, menerangi jalan bagi semua yang datang, membuktikan keabadiannya melalui setiap fajar. Mengapa Al-Quran membimbing merentasi abad, hukum-hukumnya berkembang, ramalannya terungkap, dengan benang 729 yang tak terputus. Jika buatan manusia, ia akan pudar seperti scroll lama, tidak akan membara lebih terang seiring waktu, maupun membawa angka dari awal hingga akhir. Jangkauannya, dari badui hingga cendekiawan, melampaui batas, cahaya yang tidak ditelan kegelapan. Akal menuntut, hanya Allah yang maha hidup, yang dapat mencipta kitab yang begitu hidup, warisannya ditandai dengan kubus abadi 729. Ini adalah penerangan yang jelas bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang yakin. Ia merangkumi semua. Dan tiadalah kami mengutuskan engkau, wahai Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Soal Taibut, cahayanya tersebar luas. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Al-Quran 12, setiap zaman menemui kebenaran.
Tanda-tandanya akan kekal hingga hari kiamat, bersinar selamanya. Penerangan untuk semua bab 20, rahmat untuk sekalian alam. Al-Quran membimbing. 12. 729 dalam surah 9, 9 pangkat 3, terus bersinar. Taitsen jar ke Perlis, dari debu hingga fajar, cek lai membar, setiap generang yang obornya. Berundurlah sebentar, hayati perjalanan ini, jalan yang dilalui melalui keajaiban, dari percikan Al-Fatihah hingga ke pinggir keabadian. Al-Quran terbentang di hadapan Anda, halaman-halamannya seperti kosmos, 29-nya seperti kubus emas 9 pangkat 3 yang menghubungkan 7 kali 29 dari segala puji bagi Allah, Quran 1-2, melalui 114 surah ke hati Anda. Ini bukanlah kisah yang berakhir, ia adalah kunci yang Anda pegang, cahaya yang tumbuh dengan setiap nafas yang Anda ambil. Anda telah melihatnya, tarian ciptaan, neraca keadilan, kedekatan masa, semuanya terkunci dalam ijaznya, keajaiban yang tidak dapat dibentuk oleh tangan selain tangan Allah. Berhenti sejenak dan renungkan, pernahkah Anda merasakan kunci ini berputar di dalam diri Anda? Duda 29 yang mengikat jiwa Anda dengan kebenarannya, keajaiban yang tidak pernah pudar. Lihatlah di mana Anda berada. 6 hari berputar dengan gema Dudu 29, dia menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Quran Dudu Mimum Punta, pasangan yang seimbang dalam harmoni 114, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, Wilim Buzma 9, ramalan yang dipenuhi, bayangan hari kiamat, semuanya diikat oleh kubus ini dari 7 dan 29 Al-Fatihah. Ia bukanlah nombor untuk dikira, tetapi benang untuk diikuti, menenun melalui jadilah, maka jadilah ia. Hingga telah bergoncang bumi. Quran Little Smart. Berdiri diam dan fikirkan, setiap ayat yang Anda bisikkan, setiap tanda yang Anda lihat, bukankah semuanya bersinar dengan kunci ini? Dudu Judwab Stiman dalam suara Anda yang membuka rancangan Allah? Renungkan apa maksudnya. Ini bukanlah kitab untuk rak buku, ia adalah denyutan, warisan yang hidup di setiap hati yang membacanya. Kami menurunkannya sebagai rahmat. Dudu Judwab 9 membawa rahmat itu, kubusnya tetap dari Hira ke tangan Anda, merentasi generasi yang tidak tunduk. Ia tidak berakhir dengan Anda, ia masih memanggil Anda. Maka apakah mereka tidak merenungkan Al-Quran, mendesak Anda untuk melihat cahayanya dalam hari-hari Anda, perbuatan Anda? Pernahkah Anda merasakan kehangatannya dalam solat Anda? Dudus-dusbilnya menghubungkan hidup Anda dengan bintang-bintang keajaiban yang memeluk Anda erat. Pikirkan ini sekali lagi, mengapa Dudul Siman mengikat semuanya? Kosmos, sejarah, takdir, kecuali dari dia yang tidak berkesudahan. Jika buatan manusia, ia akan rosak, kata-kata menjadi kusam, nombor hanyut, tidak kekal dengan, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kami. Tiada akal yang dapat menenun kubus ini melalui 6.236 ayat. Tiada suara melainkan suaranya yang dapat mengatakan, yang batil tidak dapat mendatanginya. Quran Lububua. Akal berhenti di sini. Hanya Allah yang dapat memberi Anda kunci ini. Dudu 29-nya benang yang tidak dapat diuraikan oleh keabadian. Al-Quran melafazkan nota terakhirnya. Ia berkata, sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia, yang terpelihara dalam kitab yang terpelihara. Dudu 29 menjaganya, kubus cahaya. Ini adalah penerangan yang jelas bagi manusia. Kebenarannya bersinar, terikat dengan gema 7. Hati-hati menjadi tentram dengan mengingat Allah. Kedamaiannya memenuhi Anda sekarang. Renungkan ini, apabila Anda membaca, tunjukilah kami jalan yang lurus. Adakah Anda merasakan pelukannya? Dudu 29-nya hidup di dada Anda. Ia adalah keajaiban yang mengelilingi Anda, hadiah yang tidak dapat dipadamkan oleh penutup. Lihatlah ke dalam diri Anda semasa Anda meninggalkan halaman-halaman ini. Setiap solat menyimpan kunci ini. Dubu 29 Al-Fatihah mengalir melalui bibir Anda, benang yang tidak putus. Pernahkah Anda berhenti sejenak pada Tuhan semesta alam, Quran, merasakan beratnya dan merasakan janjinya, keajaiban yang bergetar dalam iman Anda? Ia bukan milik saya sahaja, ia milik Anda. Kubus emas dari solat pertama Anda hingga yang terakhir, cahaya yang akan Anda sampaikan. Maka apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana Allah menciptakan makhluk dari permulaannya? Bukankah ia menenangkan Anda?
Mengetahui bahwa Al-Quran yang Anda pegang ini adalah milik Anda selama-lamanya, kebenaran yang Anda jalani. Ini bukanlah selamat tinggal, ia adalah permulaan. Dudu 29 menghubungkan semua yang Anda lihat dengan kehidupan di hadapan. Kunci bukan untuk dikunci, tetapi untuk dibawa. Renungkan sekali lagi, lihatlah di langit, bumi, jiwa Anda, kubusnya keajaiban yang nyata seperti nafas Anda. Lain kali Anda membaca, biarkan ia meresap ke dalam. Anda bukan sahaja bercakap, Anda sedang buka keajaiban Allah, duduk tuman suci yang membisikkan namanya di setiap hati, setiap zaman, setiap doa. Semasa Anda merenungkan perjalanan ini, ingatlah kekuatan perkongsian. Dengan menyukai, melanggan dan berkongsi message ini, Anda terlibat dalam dakwah, menyebarkan rahmat dan memperoleh ganjaran. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka ia akan mendapat pahala seperti orang yang melakukannya. Melalui tindakan Anda, kesannya berlipat ganda. Meneguhkan kebenaran Allah menguatkan jiwa, mengangkat amal, dan memberi inspirasi kepada orang lain. Sadaqallahul Azim, meneguhkan kebenaran Allah, Anda menenun benang penyanyatuan J12 Cahaya yang tumbuh dengan setiap perkongsian.